Babak 861, menekan Yao Yue. Anda, bibir merah ceri situ Yao Yue sedikit terbuka, suaranya bergetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika Grid Desolate Blood Halberd digunakan oleh pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi, maka dengan bobotnya yang menakutkan serta esensi sejati yang akan dituangkan ke dalamnya, bisa dikatakan ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang setelah jatuh ke tangan situ Yao Yue, meskipun tidak dapat menunjukkan kekuatan terbesarnya, dia masih dapat menggunakan energinya untuk memindahkannya. Meski begitu, momentum penurunannya saja sudah lebih dari mencengangkan. The Grid Desolate Blood Halberd adalah senjata yang bisa menghancurkan gunung hanya jika dijatuhkan. Sekarang, bahkan ada energi tambahan dari situ Yao Yue untuk memindahkannya. Dan serangan seperti itu langsung diblokir oleh Lin Ming. KKK, tombak merah di tangan Lin Ming membungkuk hingga ekstrim. Ini adalah senjata servis standar Timewon Phoenix City. Meskipun itu hanya senjata tingkat surga tingkat menengah, dalam hal ketangguhan, senjata itu sebenarnya melampaui harta karun tingkat surga tingkat tinggi. Dan dengan semangat pertarungan perak Lin Ming yang melekat padanya, ia mampu secara tiba-tiba melawan Grid Desolate Blood Halberd tanpa putus. Hah! Lin Ming meletus dengan teriakan dan otot-otot lengannya tiba-tiba menonjol keluar, pembuluh darah biru berputar. Dia menghabiskan seluruh kekuatannya untuk tiba-tiba mendorong ke depan, mengembalikan tombak merah ke bentuk lurusnya. Situ Yao Yue merasakan potensi yang tak terhentikan ke arahnya saat dia terbang mundur. Dia terjatuh di udara sejauh beberapa mil, darah di tubuhnya berjatuhan, bagian dalam tubuhnya sakit seperti semua organnya diputar. Setelah menahan serangan Grid Desolate Blood Halberd, dia dengan mudah dipukul mundur oleh Lin Ming. Apa? Situ Yao Yue tidak berani percaya bahwa ini nyata. Jika Lin Ming menggunakan keterampilan bela diri untuk menyerangnya, maka situ Yao Yue tidak akan takut. The Grid Desolate Blood Halberd memiliki atribut untuk menghancurkan semuanya dengan kekuatan absolut. Dia dapat mengandalkan potensi kuatnya untuk menghancurkan semua serangan berbasis energi. Tapi, sesuatu yang dia pikir tidak mungkin terjadi telah terjadi. Lin Ming secara frontal menghadapinya dan memblokir serangannya. Dari mana datangnya kekuatan ini? Apakah dia manusia? Sepertinya dia adalah naga kuno. Harus diketahui bahwa situ Yao Yue adalah pengguna Grid Desolate Blood Halberd. Meskipun dia kekurangan kekuatan fisik untuk menggerakkannya, dia masih bisa menggerakkannya dengan energinya dan menggunakannya untuk menghancurkan lawannya. Tapi Lin Ming adalah musuhnya. Mustahil baginya untuk menuangkan energi apapun ke dalam Grid Desolate Blood Halberd. Itu berarti dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk memblokir Grid Desolate Blood Halberd. Biasanya, seorang seniman bela diri hanya akan menjalani 6 fase transformasi tubuh, latihan kekuatan, latihan daging, latihan jeroan, perubahan otot, penempaan tulang, dan kondensasi nadi. Selama waktu ini, kekuatan tubuh seseorang akan terus meningkat. Tapi setelah melewati kondensasi nadi, kekuatan seseorang hanya akan tumbuh perlahan. Selain itu, kekuatan seseorang akan meningkat lagi selama pencucian sumsum di alam Xiantian dan juga ketika tubuh direformasi selama penghancuran kehidupan. Seorang jenius yang luar biasa akan memiliki kekuatan 50,000 sampai 60,000 jin, dan bahkan seseorang dengan kekuatan ilahi bawaan tidak akan melampaui kekuatan 70,000 sampai 80,000 jin. Lagi pula, seorang seniman bela diri tidak akan menggunakan pertarungan kekuatan ini. Seorang seniman bela diri penghancur kehidupan dapat menggunakan energi asal langit dan bumi untuk menciptakan cahaya pedang dan dengan mudah membelah gunung, jadi mengapa mereka peduli dengan kekuatan beberapa puluh ribu jin saja? Tapi sekarang, Lin Ming telah sepenuhnya menumbangkan semua pemahaman situ Yao Yue. Bukan hanya situ Yao Yue, tetapi bahkan seniman bela diri lain yang menonton pun tercengang. Ini termasuk bahkan para tetua tertinggi Laut Ilahi. Melihat penampilan Lin Ming yang tampan dan ramping, dia tidak tampak seperti seseorang yang bisa meledak dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Kekuatan supranatural, mungkinkah ini juga merupakan jenis tubuh dewa? Di wilayah tengah benua tumpahan langit, tubuh dewa, garis keturunan dewa, dan variasi dantian semuanya merupakan gagasan yang mengakar kuat di hati masyarakat. Bagi mereka, apapun yang dapat meningkatkan bakat atau kekuatan bela diri seseorang akan disebut tubuh dewa. Misalnya, garis keturunan Phoenix kuno Lin Ming. Mungkin itu bukan tubuh dewa, melainkan teknik peningkatan kekuatan tubuh khusus yang mengandalkan esensi sejati. Di atas perahu roh, seorang lelaki tua berpakaian biru memuji. Namanya adalah Sang Yuetian dan budidayanya berada di alam Laut Ilahi awal. Dia adalah tetua tertinggi di tanah suci klan keluarga Sang. Klan keluarga Sang adalah bagian dari kerajaan ilahi Peleburan Sublime, dan semua generasi mereka sebelumnya memiliki hubungan baik dengan kerajaan ilahi Peleburan Sublime. Menurutku juga begitu. Kalau tidak, memiliki dua jenis tubuh dewa secara bersamaan itu terlalu menakutkan. Selain Sang Yuetian, seorang pria parubaya berambut hitam berkomentar. Kultivasinya juga berada di alam Laut Ilahi, dan dia bahkan berada di alam Laut Ilahi Tengah. Dia adalah bawahan dari kerajaan ilahi Sembilan Tungku. Meskipun kedua tetua tertinggi Laut Ilahi ini memiliki banyak pengalaman, mereka belum pernah mendengar tentang teknik transformasi tubuh seperti 8 gerbang tersembunyi dalam atau 9 bintang Istana Dao, yang dapat memberikan kekuatan jutaan atau bahkan miliaran jin kepada seseorang. Itu melebihi semua yang mereka tahu. Apalagi sekarang, bahkan 100.000 tahun yang lalu, hampir tidak ada seniman bela diri teknik transformasi tubuh yang tersisa di benua tumpahan langit.
Ini karena benua tumpahan langit tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk dibelanjakan secara bebas. Teknik rahasia ini jarang terlihat, tapi sekuat apapun kekuatan tubuh seseorang, hanya dalam jumlah terbatas yang dapat diubah menjadi kekuatan serangan. Sang Yuetian berpikir keras. Para seniman bela diri dari benua tumpahan langit tidak pernah menjunjung tinggi kekuatan tubuh. Ini seperti bagaimana manusia yang menggunakan senjata mesiu akan memandang rendah pedang dan pedang. Situ Yao Yue menjadi tenang setelah beberapa saat terkejut. Dia percaya bahwa Lin Ming pasti secara paksa meningkatkan kekuatannya melalui penggunaan beberapa teknik misterius. Namun, teknik semacam ini pasti ada batasnya, tidak mungkin untuk mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Biarkan aku melihat berapa banyak gerakanku yang bisa kamu blokir. Situ Yao Yue berteriak dingin dan bergegas ke depan sekali lagi. Dia mengangkat Great Desolate Blood Halberd di tangannya dan memukulkannya ke arah Lin Ming lagi. Dentang, The Great Desolate Blood Halberd secara brutal bertabrakan dengan tombak merah Lin Ming sekali lagi. Dalam setiap tabrakan, tombak merah di tangan Lin Ming akan berubah bentuk dengan keras. Itu akan menjadi bulan sabit atau seperti busur yang bengkok. Kedua lengan Lin Ming mengandung kekuatan ilahi yang menakutkan. Setelah ditekuk, tombak merah itu akan kembali seperti cambuk, setiap gerakannya cukup untuk mengguncang gunung. Dentang, 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 rasanya seperti lonceng surga dibunyikan berulang kali. Suara mengerikan bergema di seluruh dunia, menembus langit dan menembus jauh ke dalam bumi. Serangan dahsyat tersebut memicu badai energi dahsyat yang mengalir ke segala arah, menyebabkan lava dan batu mengacaukan udara. Keduanya bertarung dari lautan lahar ke puncak gunung lainnya, dan dari puncak gunung tersebut hingga lembah yang dalam. Dimanapun mereka bertempur, gunung-gunung akan hancur. Setiap langkah santai yang diambil Lin Ming sudah cukup untuk meruntuhkan tanah, menyebabkan badai batu pecah terbang ke udara. Metode pertarungan seperti itu membuat kulit kepala semua seniman bela diri saat ini kesemutan karena ketakutan dan jiwa mereka menggigil. Ini bahkan tidak tampak seperti pertarungan antar seniman bela diri. Itu tampak seperti dua binatang buas kuno yang saling bergulat dengan sengit. Bang! Situ Yao Yue tersapu beberapa ribu kaki jauhnya oleh tombak Lin Ming. Dia menggunakan Great Desolate Blood Halberd untuk menangkap tanah dan memperlambat dirinya, menyebabkan retakan besar muncul di tanah. Situ Yao Yue berdiri dengan susah payah. Darahnya berjatuhan di dalam dirinya dan dada putih kremnya naik turun karena kelelahan. Tangannya sudah mati rasa. Pada titik ini, Situ Yao Yue tidak dapat terus memegang Great Desolate Blood Halberd. Kedua lengannya yang seperti akar teratai bergetar, seolah-olah dia adalah seorang wanita tua di akhir hidupnya. Dia menyaksikan Lin Ming mendekatinya dari jarak yang tidak terlalu jauh, dan ekspresi panik dan ketakutan akhirnya muncul di wajah cantiknya. Lin Ming sepertinya tidak tahu apa itu kelelahan. Kekuatannya terus bertambah, menjadi semakin sengit seiring berlanjutnya pertempuran. Hal ini menyebabkan dia merasakan ketakutan yang berkembang di hatinya. Dia dengan cepat mendekati batasnya. Meski keduanya sempat beradu senjata beberapa kali, namun tetap tidak saling melukai secara langsung. Namun, dengan dukungan kekuatan 1 juta jin, setiap tabrakan seperti dampak meteor yang jatuh, dampak guncangan besar yang menyebar keluar. Bahkan dengan senjata sebagai penyangga, kekuatan guncangan ini masih masuk ke organ mereka. Jika kerusakan ini terakumulasi, itu akan menyebabkan darah seseorang melonjak di dalamnya. Jika itu cukup, bahkan organ mereka pun akan pecah karena syok dan berdarah. Setelah beberapa lusin serangan itu, Situ Yao Yue hampir merasakan tulangnya patah. Adapun Lin Ming, semakin dia bertarung, semakin ganas dia jadinya. Saat Situ Yao Yue berbicara, darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Saat dia hendak berbicara lebih jauh, Lin Ming mengambil langkah ke depan dan menyerang. Astaga, Lin Ming mengangkat tombak panjangnya tinggi-tinggi di udara. Kekuatan luar biasa dari tombaknya tersapu, membawa tekanan seperti gunung yang runtuh. Situ Yao Yue dengan paksa menekan rasa sakit di lengannya dan mengangkat Great Desolate Blood Halberd untuk memblokir serangan ini. Bang! Kaki Situ Yao Yue melunak. Teknik terbangnya tidak cukup untuk menahan kekuatan tumbukan yang begitu besar. Separuh tubuhnya langsung terhempas ke batu. Benturan senjata mereka menyebabkan pembuluh darah di lengannya pecah. Akumulasi dari luka gemetar kecil ini akhirnya melampaui batas tubuhnya. Pembuluh darah dan meridian di lengannya berantakan total, dengan tendon dan ligamen hampir terkoyak. Situ Yao Yue bahkan hampir tidak bisa memegang Great Desolate Blood Halberd. Pikirannya menjadi kosong dan dia ingin mundur, tetapi saat ini Lin Ming membawa tombaknya menghantam lagi seperti gunung yang runtuh. Bang! Kedua senjata tipe tiang itu saling bertabrakan lagi dengan keras. Tubuh Situ Yao Yue bergetar, dan lengannya yang seperti batu giok berlumuran darah. Beberapa tulangnya juga patah. Dia memuntahkan seteguk darah saat kekuatan tumbukan yang sangat besar keluar dari tubuhnya, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Dengan Situ Yao Yue sebagai pusatnya, area sekitar dalam radius beberapa ratus kaki hampir seluruhnya runtuh. Adapun Situ Yao Yue, awalnya hanya kakinya yang dipaku ke batu, namun kini seluruh pinggang dan perutnya ikut terkubur. Wajah Situ Yao Yue terbakar rasa malu dan marah. Dia ingin menekan rasa sakit di seluruh organnya dan mundur dari sini, tapi Lin Ming tidak memberinya kesempatan. Tombaknya jatuh lagi. Bang! Situ Yao Yue tidak mampu menahan serangan ini. Tulang di kedua lengannya hancur berkeping-keping dan darah mulai mengucur dari kepalanya. Pada saat itu, dia merasakan dunia terbalik saat pikirannya menjadi pusing dan guntur bergemuruh di telinganya.
Pecahan batu di sekitar tubuhnya telah hancur seluruhnya menjadi bubuk karena kekuatan tumbukan yang luar biasa, menyebabkan pasir dan asap membumbung ke langit. Situ Yaoyue benar-benar dihantam ke tanah oleh Lin Ming, hanya menyisakan kepalanya di luar. Situ Yaoyue yang sangat arogan, putri surga yang angkuh dan menyerupai peri bulan abadi, telah dipukuli hingga berpenampilan menyedihkan. Semua seniman bela diri yang hadir menelan ludah, tenggorokan mereka sesak. Bahkan jika Situ Yaoyue mencapai laut ilahi di masa depan, dia tidak akan pernah bisa menghapus penghinaan hari ini. Di depan mata semua orang, dia telah dihantam ke tanah oleh Lin Ming seolah-olah dia tidak lebih dari sebuah tiang. Setelah pertempuran mencapai keadaan ini, kemenangan dan kekalahan hampir ditentukan. Tapi, Lin Ming tidak punya niat menunjukkan belas kasihan atau kasih sayang yang lembut. Dia menggenggam tombak merahnya, menuangkan energi ke dalamnya dan menghancurkannya lagi. Bang! Semua pecahan batu di tanah meledak seperti air mancur. Situ Yaoyue menjerit menyedihkan saat tubuhnya yang lincah terlempar ke belakang karena kekuatan tumbukan yang luar biasa. Dia memuntahkan seteguk darah. Terbang kembali ke udara, dia tidak lagi memiliki sedikitpun kekuatan yang tersisa. Sekarang Great Desolate Blood Halberd telah kehilangan dukungan kendali energinya, ia terjatuh ke lantai. Bang! Tombak darah sepanjang 10 kaki menghantam tanah, menyebabkan lubang besar selebar 200 kaki muncul. Semua batu di sekitarnya pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan seluruh tubuh Situ Yaoyue berlumuran darah. Dia tampak seperti sekarung daging tanpa tulang di dalam reruntuhan, lemas dan tidak bergerak, hampir mati. Melihat hasil seperti itu, semua seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu terdiam karena terkejut. Saat mereka melihat Lin Ming, yang bermandikan darah, kata-kata seperti kejam, bengis, kejam, tirani, dan sebagainya tampak terlalu pucat dan lemah untuk menggambarkan dirinya. Dengan menggunakan kekuatan tubuhnya yang kuat untuk mengalahkan Situ Yaoyue dengan paksa sampai dia tidak memiliki tulang yang utuh di tubuhnya, pemandangan ini jauh lebih mengejutkan daripada pertukaran yang luar biasa dan indah dengan esensi sejati. Terlebih lagi, yang paling luar biasa adalah senjata yang digunakan Situ Yaoyue adalah senjata yang bisa menghancurkan gunung, Great Desolate Blood Halberd. Babak 862, menghilangkan semua kepura-puraan. Berat The Great Desolate Blood Halberd tidak diragukan lagi. Orang bisa tahu betapa mengerikannya hal itu sejak dihantam ke bawah. Tapi, tombak merah Lin Ming hanyalah harta surga yang fleksibel. Meski begitu, dia masih menggunakan harta surgawi itu untuk secara paksa melawan dan mengalahkan Great Desolate Blood Halberd. Adegan seperti itu menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir merasa seolah-olah mereka telah menelan seekor sapi utuh. Mereka semua terdiam, hanya menatap kosong pada apa yang terjadi di hadapan mereka. Situ Yaoyue dikalahkan. Dia memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7 dan juga Dantian Valet Ekstrim, tapi dia masih kalah dari Lin Lanjian. Jika ini terus berlanjut, maka Lin Lanjian hanya perlu melewati beberapa batasan kecil lagi sebelum dia menjadi kaisar yang tak tertandingi. Selama dia bisa melewati 3 atau 4 tahap penghancuran kehidupan maka dia mungkin bisa bersaing dengan penatua tertinggi laut ilahi yang lebih lemah. Lin Lanjian ini benar-benar legenda yang tak terkalahkan. Saya ingin tahu sejauh mana dia akan tumbuh di masa depan. Dia bahkan mungkin seseorang yang lebih kejam dan terkenal daripada Kaisar Sakya. Dengan peristiwa yang telah mencapai langkah ini, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan dan bakat Lin Ming. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi yang tertinggi di masa depan di bawah langit. Ketika keberadaan seperti ini muncul, selalu menyebabkan semua pengaruh besar merasakan pemikiran yang sangat kontradiktif. Lin Lanjian akan menjadi seseorang yang dengan susah payah mereka coba menangkan, sementara juga diam-diam takut dan takut padanya pada saat yang sama. Yaoyue dikalahkan, di atas God Speedboat kerajaan ilahi Asura, Situ Yaosi memucat dan bibirnya bergetar seolah seluruh tubuhnya gemetar. Mustahil, tidak mungkin, bagaimana binatang kecil ini bisa begitu kuat? Entah itu pembunuhan atau apapun, aku benar-benar harus membunuhnya. Bahkan jika saya harus mengorbankan nyawa beberapa pembangkit tenaga listrik laut ilahi, saya tetap harus melakukan ini. Kerajaan ilahi Asura telah menyetujui pertarungan perjudian dengan Lin Ming. Tidak mungkin bagi Situ Yaosi untuk menggunakan alasan Lin Ming untuk melancarkan perang nasional yang mengabaikan semua biaya. Saya tidak pernah mengira ini akan terjadi. Situ Haotian menghela nafas dalam-dalam, seketika tampak seperti dia menua dalam semalam. Dia telah menggunakan setiap rencana yang mungkin untuk pertempuran ini, dan meskipun dia telah membayar segala harga yang mungkin, pada akhirnya mereka tetap kalah. Apakah ini benar-benar nasib kerajaan Asura ilahiku yang tak terhindarkan? Lin Ming menggenggam tombak merah dan mengarahkan ujungnya ke Situ Yaoyue. Dia gemetar hingga tingkat yang hampir tak terlihat. Pertarungan sengit dan panjang itu memang menghabiskan banyak energinya. Pada akhirnya, kekuatan tempur Lin Ming tidak lebih unggul dari Situ Yaoyue. Alasan dia menang adalah kekuatan fisiknya yang superior dan kekuatan pertahanannya yang tidak normal. Sejak awal, Lin Ming adalah orang yang ditekan oleh Situ Yaoyue. Setelah beberapa kali bertukar gerakan, Lin Ming menderita kerusakan yang lebih besar daripada Situ Yaoyue. Jika seorang seniman bela diri yang normal terluka dengan cara seperti itu, mereka akan mati. Tapi Lin Ming mampu bertahan melewati rasa sakit, mendukung dirinya sendiri dengan kemauan keras dan keras kepala. Titik balik sebenarnya dari pertempuran ini adalah ketika Lin Ming membakar darah Phoenix kuno untuk menghancurkan kandang kegelapan Situ Yaoyue.
Langkah itu telah menghabiskan sejumlah besar energi Lin Ming. Namun dengan mengandalkan kekuatan pemulihan dari gerbang penyembuhan, serta tubuh yang diperolehnya dari melintasi penghancuran kehidupan, dia mampu menahan beban tersebut. Kemudian, Lin Ming mengandalkan kekuatan 1 juta jin untuk melawan Situ Yaoyue dalam perkelahian brutal yang berlangsung selama puluhan putaran. Dia dengan kuat menahan semua kerusakan akibat guncangan, dan sebaliknya, Situ Yaoyue lah yang terluka parah hingga mengeluarkan darah dari kepalanya. The Great Desolate Blood Halberd benar-benar sesuai dengan reputasinya. Lin Ming melihat tombak merah. Jika wujudnya yang tersegel bisa menunjukkan kekuatan dan kekuatan yang menakutkan, lalu seperti apa jadinya setelah kekuatan penuhnya dilepaskan? Jika Situ Yaoyue tidak memiliki tombak terpencil ini, mustahil baginya untuk bersaing dengan Lin Ming dan seterusnya. Setelah sangkar kegelapannya dirusak olehnya, dia menduduki posisi yang sangat lemah. Jika aku menggunakan tombak ini untuk bertarung dan menggabungkannya dengan kekuatan 1 juta jin milikku, seperti apa jadinya? Tombak dan tombak sangat mirip dalam gaya bertarungnya. Meskipun Lin Ming tidak lagi fokus pada Great Desolate Halberd Art untuk pertempuran, dia masih bisa menggunakan tombak untuk bertarung. Adapun kutukan tombak, Lin Ming bisa bertanya kepada Demon Sin tentang itu. Hanya karena saat ini tidak ada solusi yang diketahui, bukan berarti solusi tersebut tidak ada. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia mulai melangkah menuju Situ Yaoyue, dengan langkah tetap pada satu waktu. Saat itu, Situ Yaoyue sudah diambang kematian. Dia berbaring di atas batu, lengannya yang berdarah tergantung ke bawah pada sudut yang aneh ketika gumpalan darah keluar dari tubuhnya seperti ular kecil yang berkelok-kelok. Semua tulangnya telah hancur, wajahnya basah oleh darah dan mata merahnya dipenuhi rasa malu dan kengganan. Ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya, dan kegagalan terbesar dalam hidupnya. Saat dia meletakkan telinganya di tanah, dia bisa mendengar langkah kaki Lin Ming yang perlahan mendekat. Dalam pertarungan hidup atau mati, dikalahkan berarti kematian. Cukup, ini waktunya untuk mengakhiri. Sambil menghela nafas panjang, sosok hitam perlahan muncul. Sosok ini berdiri di depan Lin Ming, tangannya disilangkan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Situ Haotian. Lin Ming tidak terkejut melihat Situ Haotian muncul. Bagaimana Kaisar Ilahi Asura bisa menyaksikannya membantai harapan masa depan kerajaan Ilahi Asura? Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman mengejek. Apa itu? Apakah Yang Mulia Haotian berencana menggunakan 1 juta batu esensi roh lagi untuk membeli nyawa Situ Yaoyue? Kehidupan Kaisar Ilahi Asura di masa depan cukup berharga. Lin Ming tidak menyembunyikan nada mengejek dalam kata-katanya. Situ Haotian cukup peduli pada wajahnya sehingga dia bisa melihat Situ Luoxia mati, tapi dia sama sekali tidak akan membiarkan Situ Yaoyue binasa di sini. Bahkan jika dia harus menjatuhkan setiap ons wajahnya hingga menyapu tanah, dia tetap harus menyelamatkan nyawa Situ Yaoyue. Ini bukan hanya karena dia memiliki harapan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 1 di tingkat Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku, tetapi juga karena dia adalah keturunan langsung dari klan keluarga Situ dan calon masa depan untuk menjadi penguasa Asura. Kerajaan Ilahi. Menggunakan 1 juta batu esensi roh untuk membeli kehidupan Kaisar Ilahi masa depan itu sendiri merupakan sebuah ironi besar. Saat Situ Haotian mendengar kata-kata Lin Ming, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram dan mengerikan. Situ Yaoyue dan Situ Luoxia berbeda. Dia sudah berharap bahwa mempertahankan hidupnya tidak akan mudah atau murah, tapi dia tidak berharap Lin Ming langsung mengejeknya. Kamu binatang kecil, kamu benar-benar berani mengancam kami. Anda benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Apakah kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku akan menamparmu sampai mati dengan 1 telapak tangan? Sesosok muncul dan seorang wanita tua muncul di samping Situ Haotian. Tubuhnya sedikit bungkuk karena usia tetapi matanya berkobar karena kebencian. Dia adalah Situ Yaoxi. Yaoyue telah terluka parah namun kamu masih ingin mengancam kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki klan dewa yang terabaikan sebagai pendukungmu? Sebaiknya kau pergi sekarang juga atau aku akan membuat kepalamu berguling-guling di tanah. Situ Yaoxi meraung dan aura pembangkit tenaga listrik laut ilahi meletus darinya seperti badai menderu menuju Lin Ming. Namun, Lin Ming hanya mencibir, bahkan tidak mundur 1 langkah pun. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Ketika dia berada di ranah inti berputar akhir, dia sudah bisa mengandalkan medan kekuatan gandanya untuk secara paksa menahan tekanan besar Situ Haotian, apalagi melawan tekanan Situ Yaoxi dengan budidaya penghancuran kehidupannya saat ini. Saat Situ Yaoxi melihat Lin Ming bahkan tidak peduli dengan auranya yang mengancam, kulitnya menjadi lebih buruk. Kemarahannya telah mencapai batasnya. Kemarahan ini akhirnya berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan yang menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Situ Yaoxi tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke arah Lin Ming. Dasar binatang kecil, matilah untukku. Situ Yaoxi hanya punya satu pikiran yang meresap dalam pikirannya sekarang, dan itu adalah membunuh Lin Ming. Tidak peduli betapa berbakatnya Lin Ming, dalam situasi ini di mana mereka melepaskan semua kepura-puraan dan membunuhnya dengan kejam, semuanya akan selesai. Bahkan jika mereka membunuhnya di sini, apa yang bisa dilakukan oleh klan dewa yang tertinggal? Apakah mereka akan memulai perang melawan kerajaan Ilahi Asura hanya untuk balas dendam? Meskipun ini adalah peristiwa yang menghancurkan dan sangat memalukan yang akan menyebabkan semua seniman bela diri di dunia meremehkan kerajaan Ilahi Asura, Situ Yaoxi sama sekali tidak mempertimbangkan semua ini. Pada saat ini,
bagaimana mungkin dia peduli dengan hal seperti itu? Cakar iblis hitam muncul dari udara tipis, menggenggam Lin Ming. Lin Ming sudah mulai mundur saat dia mendengar niat membunuh Situ Yaoxi terwujud. Dengan kecepatan ekstrim yang dikenal tak tertandingi di bawah laut ilahi, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terbunuh dengan mudah di sini? Setelah mengalahkan Situ Yaoyue, Lin Ming telah membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan kelas atas yang sama atau lebih besar dari pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan tahap ke-7. Meskipun dia masih lebih lemah dari penatua tertinggi laut ilahi, perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan dengan gerbang keajaiban dan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Lin Ming sudah memiliki kekuatan untuk mempertahankan hidupnya di depan pusat kekuatan laut ilahi yang paling lemah. Dalam skenario terburuk, bertahan selama 4 atau 5 gerakan bukanlah masalah sama sekali. Dasar jalang iblis, apakah kamu ingin mati? Hati si Bai berkobar karena amarah dan dia melangkah maju. Orang tua bertopeng di belakangnya juga melaju ke depan, kecepatannya bahkan lebih cepat dari si Bai. Dengan teriakan nyaring, sebelum lelaki tua bertopeng itu tiba, cahaya pedang perak menembus kehampaan seperti pelangi yang berkilauan, langsung menebas cakar iblis Situ Yaoxi. Orang tua bertopeng itu berada kurang dari 1 mil jauhnya dari Situ Yaoxi. Bagi penatua tertinggi laut ilahi, jarak itu bahkan tidak membutuhkan waktu sekejap mata untuk melintasinya, dan serangan seniman bela diri lebih cepat daripada gerakan mereka sejak awal. Kaca, cakar iblis Situ Yaoxi terpotong oleh cahaya pedang perak yang dipancarkan oleh lelaki tua bertopeng itu. Cahaya pedang terus berlanjut, menebas langsung ke tenggorokan Situ Yaoxi. Satu sisi adalah letusan jarak dekat dan sisi lainnya adalah serangan jarak jauh. Namun, akibatnya cakar iblis Situ Yaoxi langsung hancur. Perbedaan kekuatan mereka sejelas siang dan malam. Saat Situ Yaoxi melihat cahaya pedang perak ini menebas ke arahnya, dia sangat terkejut. Kekuatannya awalnya tidak dianggap terlalu kuat di antara pusat kekuatan laut ilahi, dan dia sudah cukup tua. Mustahil baginya untuk memblokir serangan lelaki tua bertopeng ini. Situ Haotian mengerutkan kening. Ia juga tidak menyangka kalau Situ Yaoxi akan tiba-tiba bertindak sedemikian rupa, namun karena mereka sudah menghilangkan lapisan kesopanan apapun, tentu saja ia tidak bisa membiarkan timnya sendiri melemah dalam momentumnya. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengayunkan tinjunya ke arah cahaya pedang perak yang mendekat dengan cepat. Peng! Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi sinar perak cemerlang yang menyebar ke segala arah, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka telah dibutakan. Pada saat ini, Lin Ming sudah mundur 1 mil jauhnya tanpa cedera. Kemudian suara yang agak tua dan menyenangkan terdengar di telinganya, teman kecil, berhati-hatilah di belakangmu. Perasaan bencana besar tiba-tiba muncul di benak Lin Ming. Tanpa pikir panjang dia menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dan langsung menghilang. Bang! Tanah tempat Lin Ming berdiri meledak dengan kekuatan untuk mengguncang gunung dan sungai. Bumi retak, meninggalkan celah yang dalam dan panjang. Lin Ming berbalik untuk melihat Situ Bonan berambut putih berdiri di sana. Dia memegang tombak hitam di tangannya, wajah tuanya yang jelek dipenuhi permusuhan dan ketidaksenangan. Sungguh disayangkan, aku hanya sedikit melenceng. Situ Bonan mengutuk. Dia mengira dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa persepsi Lin Ming akan begitu sensitif. Kakek tua terkutuk ini. Lin Ming kaget, hatinya mendidih karena amarah dan amarah. Dia sebenarnya diserang dari kedua sisi. Sementara serangan Situ Yaoxi dan Situ Haotian telah menarik perhatian si Bai dan lelaki tua bertopeng itu, Situ Bonan menggunakan kesempatan ini untuk mengarahkan serangan diam-diam ke arahnya. Bagaimanapun juga, klan dewa yang tertinggal hanya memiliki 2 pusat kekuatan laut ilahi. Yang ketiga adalah mengelola formasi susunan di dalam aula besar Rilmet. Karena kalah jumlah, mereka direntangkan untuk melindungi Lin Ming. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup, saya pasti akan membunuh fosil-fosil tua Situ Bonan dan Situ Yaoxi itu. Lin Ming mengukir pemikiran ini ke dalam hatinya, niat membunuhnya bergolak dari tubuhnya. Meski telah mengalahkan Situ Yaoyue, kekuatannya masih kurang. Tanpa kekuatan, dia hanya bisa membiarkan orang lain meremas dan mempermalukannya, bahkan jika dia adalah masa depan tertinggi di bawah langit. Bab 863, semua pihak terlibat. Saat si Bai menyaksikan Lin Ming hampir mati karena serangan diam-diam Situ Bonan karena perhatiannya terganggu, kemarahan yang membara-membara di dalam hatinya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia terpaksa melawan Situ Yaoxi dan Situ Haotian dengan tergesa-gesa. Terutama Situ Haotian itu, kekuatannya tak terduga, bahkan si Bai pun takut padanya. Jika Situ Haotian adalah orang yang menyelinap menyerang Lin Ming, maka mungkin Lin Ming benar-benar akan mati di sini. Situ Yaoxi, Situ Bonan, sudut bibir si Bai bergerak-gerak saat dia berbicara, niat membunuh yang kental bersinar di matanya. Aku tidak pernah mengira kamu akan begitu tidak tahu malu. Hari ini, dengan semua seniman bela diri di dunia sebagai saksinya, Anda sebenarnya berani melakukan sesuatu yang begitu menyedihkan. Dalam hal menjadi bajingan murahan, kamu benar-benar tak terkalahkan. Si Bai melintas beberapa kali sebelum tiba di sisi Lin Ming, melindunginya dengan pria tua bertopeng di sisi lain. Baru saat itulah dia sedikit lega dan mampu mengejek kerajaan ilahi Asura dengan kejam. Tindakan kerajaan ilahi Asura benar-benar membuat banyak seniman bela diri yang hadir tercengang. Bagi mereka yang secara terbuka mencoba membunuh Lin Ming, mereka benar-benar tidak peduli dengan wajah sama sekali.
Tapi saat ini, wajah tidak ada gunanya. Si Bai, apakah menurutmu selama klan dewa tertinggalmu berada di alam dimensi ini, aku benar-benar tidak akan berani bergerak melawanmu? Berhati-hatilah agar sesama anggota klanmu tidak hilang secara misterius saat mereka pergi bertualang. Saat orang-orang dari klan dewa yang tertinggal bangkit dalam budidaya, kekuatan kutukan mereka akan menjadi semakin kuat. Hal ini menyulitkan siapapun yang mencapai ranah inti berputar untuk meninggalkan klan dewa yang ditinggalkan. Tapi, para seniman bela diri alam Xiantian dan Hautian itu masih akan keluar untuk mendapatkan pengalaman dan petualangan. Tidak sedikit anggota klan yang hilang karena hal ini. Di depan begitu banyak pahlawan, Si Yaoxi sebenarnya telah mengucapkan kata-kata tanpa ampun yang menargetkan junior. Dia hanya bisa digambarkan sebagai orang gila. Kulit Si Bai benar-benar tenggelam, kemarahan yang sesungguhnya mulai membara di hatinya. Anda dapat mencoba, klan dewa tertinggalku tidak pernah takut akan ancaman apapun. Kamu pikir aku tidak berani? Si Yaoxi dengan tajam berkata dengan sangat menentang. Agar penatua tertinggi Laut Ilahi mengincar junior orang lain, dia tidak berbeda dengan anjing gila. Cukup, saat ini, teriakan dingin terdengar. Si Haotian tiba-tiba melangkah maju, setiap langkah runtuh seperti longsoran salju. Dia tampak seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Matanya bersinar saat dia menatap Lin Ming. Lin Lanjian, sampaikan kondisimu. Saya ingin pertempuran ini berhenti di sini. Si Yaoxi dan Si Bonan keduanya tidak akan hidup lama lagi. Mereka sudah tua dan paranoid, eksentrik sampai-sampai mereka menjadi gila. Tapi, Si Haotian harus mengingat kehormatan dan martabat Kaisar Ilahi Asura. Dalam situasi ini, dia setidaknya harus memberi Lin Ming kesempatan untuk menyatakan kondisinya. Tentu saja, ini karena dia berusaha melindungi nyawa Si Yaoyue. Kalau tidak, hari ini dia akan memisahkan dunia dimensional ini bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Lin Ming sudah mengharapkan hasil ini. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinganya. Nak, jangan takut dengan kata-kata si idiot tua situ itu. Orang tua ini akan mendukungmu. Selama kamu bersikeras membunuh Si Yaoyue itu, aku akan memberimu 10 juta batu esensi roh. Transmisi suara esensi sejati ini datang dari suatu tempat di dunia, dengan paksa menekan kata-kata Lin Ming di tenggorokannya. Siapa? Lin Ming berbalik. Dia menduga transmisi suara esensi sejati berasal dari salah satu sosok tingkat tinggi di beberapa perahu roh di langit. Kalau tidak mungkin mereka menjanjikan harga setinggi 10 juta batu esensi roh. Kemungkinan besar mereka adalah penatua tertinggi Laut Ilahi. Kemungkinannya adalah mereka berhubungan dengan salah satu dari 3 kerajaan ilahi lainnya, dan tidak ingin melihat seseorang seperti Si Yaoyue tetap hidup. Mereka melepaskan Si Luoxia karena mereka tidak terlalu peduli padanya. Di masa depan, jika dia mencapai Laut Ilahi, itu berarti kerajaan ilahi Asura akan mendapatkan pembangkit tenaga listrik lainnya. Namun hal ini tidak terlalu menjadi masalah, karena kekuatan tempur utama kerajaan ilahi ditentukan oleh pusat kekuatan tertinggi kerajaan ilahi tersebut. Mendiang penatua tertinggi Laut Ilahi pasti bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang lemah yang mengandalkan peluang keberuntungan untuk meningkatkan budidaya mereka hingga titik itu. Dan Si Yaoyue memiliki sedikit peluang untuk mencapai Laut Ilahi. Nilainya tidak sebanding dengan Si Luoxia. Sekelompok rubah tua, Lin Ming mengutuk dalam hatinya. Orang lain ini hanya menggunakan transmisi suara esensi sejati dan tidak benar-benar maju ke depan. Jelas sekali bahwa orang tua yang mengirimkan transmisi suara esensi sejati tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Si Haotian. Ini juga membuktikan betapa kuatnya Si Haotian. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan mendukungku? Dukung pantatmu. 3 penguasa Laut Ilahi dari kerajaan ilahi Asura yang hadir semuanya berdiri di sekitar Si Yaoyue. Bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya pada saat ini? Jika dia benar-benar bersikeras membunuh Si Yaoyue maka dia harus melancarkan perang mutlak di sini. Lin Ming memperkirakan bahwa Si Haotian kurang lebih adalah pusat kekuatan Laut Ilahi tingkat menengah, dan salah satu karakter teratas di levelnya. Dia hanya kalah dengan eksistensi kelas 1 seperti Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Ilahi. Jika mereka benar-benar bertarung, maka tanpa dukungan dari Aula Besar Rilmet dan formasi susunan terkuat di sana, klan dewa yang tertinggal tidak akan memiliki keuntungan lagi. Selain itu, klan dewa yang tertinggal tidak akan bertarung dengan Si Haotian karena beberapa keuntungan kecil karena membunuh Si Yaoyue. Haotian, kecil ini tidak tahu apa itu kematian atau bahaya. Kenapa kamu malah mengganggunya? Jika kita ingin mengambil Yaoyue, apa yang bisa dia lakukan? Tanda tanya petik 2. Si Yaoxi berkata dengan sengit. Kerajaan ilahi Asura telah mengeluarkan banyak darah hari ini. Setelah kalah dalam pertempuran, mereka harus membayar Lin Ming materi yang mereka janjikan serta 1,5 juta batu esensi roh untuk kehidupan Si Luoxia. Ini sudah lebih dari 10 juta batu esensi roh. Dan itu belum termasuk boneka pembantaian yang telah mati. Membayar harga yang mahal sama saja dengan mengiris daging mereka. Tutup saja mulutmu. Si Haotian dengan marah merespons dengan transmisi suara esensi sejati. Saat ini suasana hatinya sangat buruk. Dia hanya tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Si Yaoxi. Setelah Si Yaoxi dimarahi oleh adik laki-lakinya, dia secara alami tidak senang. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada Lin Ming dan berkata dengan transmisi suara esensi sejati,
Kamu binatang kecil, anggap dirimu beruntung hari ini, 1,5 juta batu esensi roh. Minta harga ini di depan semua orang dan saya akan menyetujuinya. Jika tidak, kami hanya akan menggunakan kekerasan untuk mengambil Yao Yue dan juga tidak menghormati perjanjian kami sebelumnya. Kami akan membuatnya sehingga Anda bahkan tidak mendapatkan satu pun batu esensi roh dari kami. Saat Lin Ming mendengar kata-kata Situ Yaoxi, dia sangat marah. Dia sangat membenci penyihir tua terkutuk ini. Bahkan jika dia tidak peduli dengan kehormatan, dia masih menyadari bahwa klan dewa yang tertinggal tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kerajaan ilahi Asura. Jika mereka benar-benar berperang satu sama lain, maka klan dewa yang tertinggal masih bisa berjuang melawan mereka di alam dimensi ini. Tetapi jika mereka meninggalkan dunia dimensi ini maka klan dewa yang tertinggal akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka bahkan tidak membutuhkan kerajaan ilahi Asura untuk melakukan apapun. Kekuatan kutukan saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Dengan kata lain, jika kerajaan ilahi Asura tidak peduli dengan wajah dan mengabaikan pertaruhan mereka, menolak membayar apapun, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Ming untuk mengatasinya. Ini adalah akibat dari tidak adanya kekuatan yang cukup. Jika Lin Ming saat ini adalah yang tertinggi di bawah langit, maka dia bisa membunuh Situ Yaoxi di depan semua orang dan Situ Haotian bahkan tidak berani kentut. Saat aku menjadi kaisar, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Lin Ming telah menjatuhkan hukuman mati pada Situ Yaoxi di dalam hatinya. Dasar binatang kecil, aku akan memberimu waktu 3 kali untuk mengambil keputusan, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Situ Yaoxi berteriak sekali lagi. Lin Ming mencibir. Kemudian, dia perlahan berkata, kamu penyihir tua yang menjijikkan, penatua tertinggi laut ilahi baru saja mengirimiku transmisi suara yang mengatakan bahwa selama aku membunuh Situ Yao Yue, mereka akan membayarku 10 juta batu esensi roh. Dibandingkan dengan 1,5 juta batu esensi roh yang Anda tawarkan, mereka jauh lebih murah hati. Jika kamu ingin bertarung maka katakan dengan lantang dan lawanlah dirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan benar-benar dibodohi. Orang tua yang mengirimkan transmisi suara itu sepertinya tidak mempunyai niat baik sejak awal, dan aku juga tidak tahu siapa dia. Mungkin dia bahkan menawarkan sejumlah batu esensi roh untuk mengobarkan pertarungan antara klan dewa yang tertinggal dan kerajaan ilahi Asura. Meskipun Lin Ming tidak berbicara terlalu keras, kata-katanya menyatu dengan esensi sejati. Kata-katanya menyebar ke setiap sudut dalam jarak 100 mil, di mana setiap seniman bela diri dapat mendengarnya dengan jelas. Semua elit muda heroik yang hadir menarik napas dingin. Mereka sudah mempunyai firasat bahwa kejadian hari ini tidak akan bisa berakhir dengan damai. Seseorang sedang mengincar kerajaan ilahi Asura dan telah menawarkan harga setinggi 10 juta batu esensi roh. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Situ Haotian dan Lin Ming dalam situasi ini. 10 juta, hehehaha. Situ Haotian mencibir. Sudah sesuai harapannya bahwa Lin Ming akan ditawari ini. Situ Haotian tiba-tiba mendongak, matanya menyapu semua perahu roh tingkat tinggi. Rekan kultivator seni bela diri ini sangat murah hati. Bagaimana kalau kamu menonjol sehingga kaisar ini bisa mengalami keagungan seperti itu? 10 juta batu esensi roh bukanlah jumlah yang kecil. Kemungkinan besar orang yang menawarkan jumlah itu adalah penatua tertinggi laut ilahi. Misalnya, seseorang seperti Sang Yuetian, Prisno Gale, Yang Yun, dan yang lainnya. Tidak perlu menyebutkan motivasi Yang Yun, dia adalah putra mahkota kerajaan ilahi 9 tungku. Adapun Sang Yuetian dan yang lainnya, mereka juga memiliki kerajaan ilahi yang mereka ikuti, yang berarti klan keluarga mereka tidak perlu membayar harga ini. 3 kerajaan ilahi lainnya akan senang melihat Situ Yao Yue mati. Jangankan 10 juta, malah mungkin akan membayar harga lebih mahal. Tidak ada yang mau melangkah maju. Situ Haotian mencibir. Adegan ini menyebabkan Lin Ming mengevaluasi kembali kekuatan Situ Haotian. Karena dia berani membawa Situ Yao Yue ke alam dimensi ini, dia secara alami percaya pada kekuatannya sendiri. Kelompok rubah tua ini memang tidak bisa diandalkan. Lin Ming mengerutkan kening. Dia telah merencanakan untuk menarik mereka untuk membantunya, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Orang-orang ini sama sekali tidak berniat mencabik-cabik seluruh wajahnya dan terlibat dalam pertempuran sengit di alam dimensional ini. Pada saat itu, bahkan jika Situ Yao Yue terbunuh, 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik laut ilahi mungkin binasa di sini di bawah tangan Situ Haotian. Dasar bajingan kecil, jika kamu punya permintaan, keluarkan saja. Situ Bonan berteriak dengan dingin. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Lin Ming. Dalam situasi seperti ini, setiap kata yang dia ucapkan akan berada di bawah tekanan. Karena dia kekurangan kekuatan, tidak ada tenaga untuk mendukung kata-katanya. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian dengan tenang berkata, saya tidak akan membunuh Situ Yao Yue, saya juga tidak memerlukan batu esensi roh. Situ Yaoxi dan Situ Bonan sama sekali tidak menyangka Lin Ming akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Situ Yaoxi mencibir dalam hatinya, sampai pada kesimpulan bahwa ancamannya efektif. Dasar binatang kecil, kurasa kamu tahu keterbatasanmu. Ayo pergi. Situ Yaoxi dengan dingin terbatuk ketika dia berbicara dan kemudian berbalik, berencana membawa pergi Situ Yao Yue. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Tahan, meskipun saya katakan bahwa saya tidak akan membunuh Situ Yao Yue, kami tetap harus mematuhi aturan adat. Setelah pertarungan hidup atau mati, semua yang ada di tubuh Situ Yao Yue kini menjadi rampasan pertarunganku.
Apa? Saat Lin Ming berbicara, seluruh penonton terkejut. Situ Yaoxi berteriak ketakutan seperti kucing yang ekornya diinjak. Harus dikatakan bahwa Situ Yao Yue memiliki dua harta karun besar pada dirinya, cermin pelindung hati Dewa Iblis dan tombak darah sunyi besar. Nilai kedua harta karun ini tidak mungkin diperkirakan. Bab 864, Sisi Moralitas dan Prinsip. Dasar binatang kecil, apa katamu? Situ Yaoxi sangat marah hingga hampir pingsan. Dia sudah memberi Lin Ming tawaran 1,5 juta batu esensi roh, tapi Lin Ming benar-benar membuka mulutnya lebar-lebar seperti singa dan meminta cermin pelindung hati Dewa Iblis dan tombak darah sunyi besar, dua harta karun teratas. Nilainya tidak mungkin diperkirakan. Lin Ming memandang Situ Yaoxi dengan sedikit ketidakpedulian dan kemudian tertawa. Ini adalah perjuangan hidup atau mati untuk memulai. Sejak aku mengalahkan Situ Yao Yue, aku juga bisa mengambil nyawanya dan tentu saja semua yang ada padanya akan menjadi milikku. Ini adalah adat istiadat yang ada di benua tumpahan langit. Apakah kamu bisa menggunakan pedang untuk mencoba membunuhku, dan kemudian ketika rencanamu gagal, aku harus mengembalikan pedang itu kepadamu? Lin Ming tidak takut pada Situ Yaoxi. Bagaimanapun, dia tidak bisa melakukan hal lain. Lagi pula, dia tidak berencana membunuh Situ Yao Yue, membunuhnya tidak ada gunanya baginya. Jika demikian, maka dia mungkin juga membuat kesepakatan dengan kerajaan ilahi Asura. Tapi Situ Yaoxi begitu sombong sehingga dia memulai dengan tawaran 1,5 juta batu esensi roh. Itu hanyalah tawaran yang memalukan. Kamu bajingan kecil, Situ Yaoxi mengucapkan tiga kata ini dan kemudian berbalik untuk melihat Situ Hao Tian. Hao Tian, binatang kecil ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kami bertiga akan bertarung bersama. Kaisar Paman dan aku akan menghentikan si bayi dan lelaki tua bertopeng itu selagi kau membunuh bocah itu. Dengan kekuatanmu, kamu setidaknya harus memiliki jaminan 70-80%. Setelah perjuangan hidup atau mati yang bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan mereka, Situ Yaoxi justru mengabaikan hasilnya dan melancarkan serangan keji. Karena dia telah merobek semua wajah yang tersisa, dia tidak peduli tentang bagaimana dunia persilatan lainnya memandangnya. Situ Hao Tian menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, pembangkit tenaga listrik laut ilahi ketiga dari klan dewa yang tertinggal telah menyusul. Dia bersembunyi di ruang terdistorsi di sekitar Lin Lanjian. Dengan Lin Lanjian di bawah perlindungan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang ahli dalam hukum luar angkasa, apakah menurut Anda saya memiliki peluang 70-80% untuk membunuhnya? Saat Situ Yaoxi mendengar kata-kata Situ Hao Tian, dia tercengang. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Situ Hao Tian merenung sejenak. Meskipun dia seharusnya lebih kuat dari penatua laut ilahi ketiga itu, keinginan untuk menekannya dalam beberapa gerakan tidaklah realistis. Bahkan jika dia mengabaikan bagaimana seniman bela diri dunia melihatnya dan menyerang Lin Lanjian di depan umum, dia masih harus melakukannya dalam situasi di mana dia bisa langsung dan berhasil membunuhnya. Suasana menemui jalan buntu. 3 pusat kekuatan laut ilahi dari klan dewa yang tertinggal berhadapan dengan 3 pusat kekuatan laut ilahi dari kerajaan ilahi Asura. Meskipun kata-kata Situ Hao Tian sebelumnya dipenuhi dengan keberanian, kenyataannya dia benar-benar tidak ingin bertarung di sini. Dia mungkin tidak takut pada siapapun, tetapi dengan begitu banyak master yang hadir, salah satu dari mereka mungkin memanfaatkan kekacauan tersebut dan melancarkan serangan diam-diam terhadap Situ Yao Yue. Jika itu terjadi, sudah jelas apa yang akan terjadi padanya. Pada akhirnya, Situ Hao Tian hanya membawa terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik terkemuka ke sini hari ini. Kerajaan ilahi Asura memiliki lebih dari selusin tetua tertinggi laut ilahi. 3 dari mereka adalah paman kaisar tua yang mengasingkan diri, berkeliling dunia, atau berpetualang demi peluang keberuntungan mereka sendiri. Tidak mungkin baginya untuk meminta ketiga paman kaisar untuk mengawal Situ Yao Yue dalam satu pertempuran. Adapun para tetua tertinggi laut ilahi lainnya, mereka harus ditinggalkan untuk mempertahankan kerajaan ilahi Asura. Oleh karena itu, kerajaan ilahi Asura tidak memiliki banyak master yang dapat mereka bawa hari ini. Dalam kebuntuan yang begitu mengerikan, bel yang panjang tiba-tiba berbunyi. Seorang lelaki tua berpakaian biru yang luar biasa dan keriput datang dengan menunggangi seekor sapi hijau, dengan tongkat buah persik di tangannya. Suara dering itu berasal dari bel tembaga di leher sapi hijau itu. Orang tua berpakaian biru ini adalah Pak Tua Nasib Baik. Semuanya, harap tenang dan bersabar. Pak Tua Nasib Baik hanya mengucapkan beberapa kata biasa, tetapi kata-kata ini sepertinya mengandung keajaiban yang tak terlihat. Suasana tegang segera mereda. Saat Situ Hao Tian melihat Pak Tua Nasib Baik, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Orang tua ini dikabarkan telah hidup selama 8.000 tahun. Di benua tumpahan langit, dia adalah manusia tertua yang masih hidup. Situ Hao Tian secara alami takut dan takut padanya. Jadi dialah yang memperingatkanku tentang serangan diam-diam itu. Ketika Situ Bonan diam-diam menyerangnya, Lin Ming mendengar suara tua yang penuh dengan perubahan kehidupan, mengingatkannya untuk menjaga punggungnya. Suara itu sama dengan suara Pak Tua Nasib Baik. Lin Ming sudah berada dalam kondisi yang buruk pada saat itu. Jika Pak Tua Nasib Baik tidak memperingatkannya, dia mungkin terkena Situ Bonan. Setidaknya, dia akan terkena gelombang energi. Dalam situasi tegang ini, jika dia terluka parah dan kehilangan efisiensi tempurnya, maka itu pasti akan menempatkannya pada posisi yang sangat berbahaya. Dengan demikian, Lin Ming merasa sangat berterima kasih kepada Pak Tua Nasib Baik. Kaisar Ilahi Hao Tian,
bagaimana kalau mendengarkan kata-kata orang tua? Dalam konfrontasi antara dua pihak, keberuntungan Pak Tua tiba-tiba muncul, menambahkan sejumlah variabel kompleks ke dalamnya. Semua seniman bela diri yang hadir tiba-tiba menjadi perhatian, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Hal ini terkait dengan nasib nasional kerajaan ilahi Asura dan nasib masa depan tertinggi di bawah langit. Tentu saja hal itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Situ Haotian menyatukan kedua alisnya. Jika menyangkut kepentingan kerajaan ilahi Asura, dia tidak ingin ada pihak luar yang ikut campur. Ini karena untuk masalah hari ini, apapun yang terjadi, kerajaan ilahi Asura lah yang salah. Selama Patua nasib baik ini memutuskan untuk bernalar dengan alasan dan prinsip, maka pernyataan apapun yang dia katakan akan sangat tidak menguntungkan bagi kerajaan ilahi Asura. Bagaimana mungkin Situ Haotian bersedia membiarkan hal ini terjadi? Namun, status dan senioritas Patua nasib baik yang bisa menghancurkannya benar-benar membuatnya tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dia dengan enggan berkata, Senior Good Fortune, tolong bicara. Patua nasib baik mengangguk. Dia memandang Si Bai dan Lin Ming, ingin tahu apa pendapat mereka tentang ini. Lin Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior Good Fortune, tolong bicara. Junior ini akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Patua nasib baik tersenyum tipis, karena kalian berdua bersedia memberikan wajah tua kepadaku, maka kali ini aku akan bertindak sebagai pembawa damai. Teman kecil Lin Lanjian, menurut yang aku tahu, hari ini adalah hari pertama kamu bertemu Situ Yao Yue. Anda tidak memiliki dendam atau ketidakadilan apapun padanya. Meski ini perjuangan hidup atau mati, menunjukkan belas kasihan dan pengampunan adalah hal yang harus dilakukan pria. Jadi, bagaimana kalau kita melepaskannya hari ini? Saat Patua nasib baik berbicara, Si Bai sedikit mengatupkan kedua alisnya. Meskipun dia tahu bahwa Patua nasib baik belum selesai berbicara dan dia seharusnya memiliki beberapa syarat yang ditujukan kepada kerajaan ilahi Asura, jika mereka menyetujuinya sekarang maka mustahil bagi mereka untuk mengingkari janjinya. Mereka akan kehilangan seluruh modal untuk tawar-menawar dan hanya bisa mendengarkan permintaan Patua nasib baik. Namun, Lin Ming sebenarnya setuju tanpa ragu-ragu. Belum lagi Patua nasib baik belum selesai berbicara, tapi kebaikan hati yang memperingatkannya akan bahaya sudah cukup bagi Lin Ming untuk menyetujui kondisi ini. Bagus. Kalau begitu, Kaisar Ilahi Haotian, untuk masalah hari ini, kerajaan ilahi Asura Anda adalah yang pertama bertindak dan bahkan memutuskan pertarungan hidup atau mati untuk hari ini. Pertempuran ini seharusnya menyelesaikan semua permusuhan di antara kalian, namun, setelah pertempuran ini berakhir, dua pembangkit tenaga listrik laut ilahi kerajaan Asura kalian sebenarnya menyerang junior penghancur kehidupan tahap pertama. Salah satu dari mereka bahkan melancarkan serangan diam-diam ke arahnya. Saya khawatir kemanapun Anda pergi, tidak mungkin Anda bisa meyakinkan siapapun bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Saat Patua nasib baik berbicara di sini, Situ Yaosi dan Situ Bonan keduanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Patua nasib baik jelas membantu Lin Ming. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan dia berdiri di sisi prinsip dan moralitas. Jika bukan karena status dan kekuatan Patua nasib baik, mereka pasti sudah membalikkan pembicaraan damai ini. Situ Haotian sedikit menyipitkan matanya. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sejak Patua nasib baik muncul, jika dia tidak berpihak pada prinsip dan moralitas maka dia pasti akan dikritik oleh semua orang. Dengan kata lain, dia datang hari ini untuk membantu Lin Ming. Senior Good Fortune, apa yang kamu inginkan? Bab 865, dua kondisi. Menghadapi pertanyaan Situ Haotian, Patua nasib baik berkata dengan santai, saya ingin Kaisar Ilahi Haotian menyetujui dua syarat. Lanjutkan, kulit Situ Haotian muram. Mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Pertama, tentang dua harta artefak Sein dengan Situ Yao Yue, Anda dan teman kecil Lin Lanjian di sini akan mengambil langkah mundur. Dari dua artefak Sein, teman kecil Lin Lanjian akan dapat memilih salah satunya. Apa? Patua nasib baik bahkan belum selesai berbicara ketika Situ Yaosi berteriak ketakutan dan marah. Dia benar-benar ingin mengarahkan jari tengahnya ke hidung Patua nasib baik dan melontarkan hinaan padanya, tapi dia tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Nasib baik senior, meskipun saya menghormati Anda sebagai senior, hari ini Anda dengan jelas menunjukkan dukungan dan bias terhadap Lin Lanjian. Cermin pelindung hati Dewa Iblis dan tombak darah sunyi besar keduanya adalah harta nasional kerajaan ilahi Asura milikku, jadi mengapa kita harus memberikannya padanya? Patua nasib baik terkekeh dan kemudian perlahan berkata, karena, prinsip. Kamu, Situ Yaosi sangat marah hingga dia merasakan ususnya berputar. Patua nasib baik telah memperjelas bahwa kerajaan ilahi Asura miliknya adalah kerajaan yang tidak masuk akal dan tidak berprinsip. Masalah hari ini, karena ini adalah pertarungan hidup atau mati, bahkan jika cermin pelindung hati Dewa Iblis dan tombak darah sunyi besar diambil oleh teman kecil Lin Lanjian, maka seharusnya tidak ada masalah apapun. Anda harus tahu kapan harus mengambil langkah mundur dan mampu membedakan antara benar dan salah. Meskipun kata-kata Patua nasib baik diucapkan dengan tenang, semua orang yang hadir mampu memahami peringatan di dalamnya. Tapi bagaimana ini bisa meyakinkan Situ Yaosi? Wajahnya muram saat dia berkata, meskipun saya mungkin tidak berada di pihak yang benar hari ini, kekuatan selalu merupakan kebenaran terbesar. Mengapa kerajaan ilahiku yang mulia harus repot-repot berbicara tentang prinsip dengan bajingan kecil ini?
Saat dia berbicara, semua seniman bela diri yang hadir terperangah. Situ Yaoxi benar-benar tidak tahu malu sampai tidak peduli dengan wajahnya. Ini adalah perjuangan hidup atau mati yang terjadi di depan banyak seniman bela diri dunia. Namun, setelah kehilangannya, dia tidak hanya mengingkari janjinya, dia juga berbicara dengan percaya diri, seolah-olah dia berada di pihak yang benar. Pada saat ini, tawa ringan terdengar. Situ Yaoxi, kamu terus mengingkari janjimu namun masih berani bertindak benar dalam berbagai hal. Anda benar-benar telah membuka pikiran saya. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka cukup terkejut. Siapapun yang berani mengatakan kata-kata provokatif seperti itu pastilah pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Ada lagi pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang ikut bergabung. Semua orang mengikuti suara itu untuk melihat seorang wanita cantik seperti peri terbang tertiup angin, pakaian putihnya berkibar di sekelilingnya. Dia adalah peri Snow Gale, dengan seorang pemuda tampan berdiri di atas kereta Dewa Emas di sisinya. Pemuda ini memiliki penampilan surgawi, seperti batu giok, dia adalah putra mahkota 9 tungku, Yang Yun. Peri badai salju, Yang Yun. Saya pernah mendengar bahwa peri Snow Gale telah lama mencapai puncak alam Laut Ilahi awal. Apalagi usianya belum terlalu tua. Dia seharusnya memiliki peluang besar untuk menembus alam Laut Ilahi tengah. Peri Snow Gale berasal dari klan putih, dan klan putih adalah bagian dari kerajaan ilahi 9 tungku. Mereka memiliki masalah dengan kerajaan ilahi Asura sejak awal, jadi peri Snow Gale tentu saja tidak takut menyinggung Situ Haotian. Peri Snow Gale juga ikut campur, dan segalanya menjadi sangat menarik. Semua seniman bela diri yang hadir memiliki pola pikir untuk menyaksikan acara menghibur ini berlangsung. Dari 4 kerajaan ilahi Asura adalah satu-satunya yang mengikuti jalur iblis. Mereka adalah bangsa yang dengan ceroboh mengikuti sifat mereka yang paling hina, dan secara alami merupakan individu yang kejam dan kejam. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah berhasil menyinggung banyak pengaruh. Dengan demikian, kerajaan ilahi Asura memiliki reputasi yang sangat buruk di seluruh dunia. Ketika orang-orang melihat Patua Nasib Baik, Peri Salju Gale, dan bahkan Yang Yun melangkah maju, mereka semua diam-diam menikmati masalah kerajaan ilahi Asura. Kekuatan memang merupakan kebenaran terbesar. Jadi, jika kamu benar-benar berencana untuk melancarkan perang, apakah kamu benar-benar yakin kerajaan ilahi Asura akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa? Peri Snow Gale perlahan berkata dengan ekspresi tenang. Kata-katanya tidak mengandung niat membunuh, dan dia berbicara seolah-olah dia baru saja mendiskusikan cuaca. Namun, makna tersirat dalam kata-katanya membuat Situ Haotian basah kuyup oleh keringat dingin. Makna peri Snow Gale adalah begitu perang dimulai, dia akan bergabung dengan Lin Ming bersama dengan Patua Nasib Baik. Jika itu terjadi, maka nasib kerajaan ilahi Asura bisa dengan mudah dibayangkan. Tidak peduli betapa angkuh dan mendominasinya Situ Yaoxi, dia tetap tidak berani berbicara lagi saat ini. Di alam dimensi ini, kerajaan ilahi Asura dikelilingi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya di semua sisi. Sebelumnya, musuh-musuh ini telah dihalangi oleh kekuatan Situ Haotian, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka takut jika terjadi perkelahian, mereka akan terluka parah, atau bahkan dibunuh olehnya. Namun kini setelah pohon besar keberuntungan Patua melindungi mereka, orang-orang ini tidak lagi merasakan tekanan sedikit pun untuk mengungkapkan diri mereka. Selain itu, Peri Snow Gale memiliki pemikiran untuk berteman dengan Lin Ming sejak awal, jadi melangkah maju saat ini juga merupakan hal yang tepat. Warna kulit Situ Haotian menjadi semakin suram. Dia bahkan tidak menyapa Peri Snow Gale, melainkan dengan dingin berkata kepada Patua Nasib Baik senior, tolong ucapkan syarat kedua Anda. Peri Snow Gale tidak terlalu memikirkannya. Dia secara alami melenggang di dekat sisi Lin Ming, jelas dengan maksud melindunginya. Pada jarak sedekat itu, Lin Ming bahkan bisa mencium aroma ringan dan lapang yang melayang dari tubuh Peri Snow Gale. Meskipun dia tahu betul mengapa Peri Snow Gale maju sekarang, dia masih membantunya. Lin Ming mencatat keanggunan ini di dalam hatinya. Kondisi kedua, Patua Nasib Baik mengelus janggut abu-abunya dan tersenyum tipis. Itu berarti menempatkan Situ Yaoyue di aula besar Rilmat Klan Dewa yang tertinggal selama 3 tahun. Anda dapat mengirim seseorang untuk menjaganya selama jangka waktu ini, tetapi dia tidak dapat diizinkan meninggalkan aula besar Rilmat bahkan 1 langkah pun. Saya yakin Klan Dewa yang tertinggal akan meyakinkan kita bahwa Situ Yaoyue akan tetap aman sepenuhnya. Apa? Alis tebal Situ Haotian terangkat. Kondisi ini pada dasarnya berarti dia ingin menyandera Situ Yaoyue. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Situ Yaoxi dan Situ Bonan akan terus memburu Lin Ming. Jika Lin Ming tinggal di klan dewa yang ditinggalkan, maka dia pasti akan aman, namun, jika dia pergi berpetualang, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Jika kerajaan ilahi Asura akhirnya kehilangan semua alasan dan alasan pada akhirnya, maka mereka mungkin benar-benar berperang dengan klan dewa yang tertinggal. Alasan Patua Nasib Baik ingin menyandera Situ Yaoyue adalah memberi Lin Ming 3 tahun. Dengan kecepatan pertumbuhan Lin Ming, inilah saatnya Patua Nasib Baik memutuskan bahwa Lin Ming akan membutuhkannya untuk mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan hidupnya di depan pusat kekuatan Laut Ilahi. Sama sekali tidak mungkin. Situ Yaoxi menggonggong seperti anjing gila. Kenapa aku harus percaya pada klan dewa yang tertinggal? Kenapa aku harus memenjarakan Yaoyue di sini? Saat Sibai mendengar kondisi kedua Patua Nasib Baik, matanya mulai bersinar. Ini memang metode yang sangat bagus.
Dia melangkah maju dan berkata, Aula besar Rilmet klan dewa tertinggalku adalah titik tumpu yang menopang jantung alam dimensional ini. Bahkan seseorang yang berada pada level tertinggi di bawah langit akan merasa mustahil untuk menerobos. Situ Yao Yue akan memiliki keamanan mutlak di dalam, dan Anda juga dapat mengirim seseorang untuk menjaganya. Adapun kami membunuh Situ Yao Yue, Anda tidak perlu menjadi idiot untuk mengetahui bahwa kami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Situ Yao Si, reaksimu barusan sangat dramatis. Mungkinkah kamu sudah memikirkan cara untuk melenyapkan adik Lin dalam beberapa tahun ke depan? Menghadapi pertanyaan si Bai, mata Situ Yao Si menunjukkan niat membunuh yang kental. Memang, dia telah bersiap untuk menghadapi Lin Ming. Pembunuhan, apapun yang terjadi, dia tidak akan berhenti untuk membantai dia. Namun, jika mereka mengendalikan hidup Yao Yue maka itu sama saja dengan menahan tenggorokannya. Bagaimana mungkin dia menyetujui hal ini? Pak Tua nasib baik tidak banyak berekspresi. Dia melihat ke arah Situ Hao Tian, Kaisar Ilahi Hao Tian, bagaimana menurutmu? Mata Situ Hao Tian yang awalnya menyipit perlahan terbuka, cahaya yang menakutkan dan menakjubkan tiba-tiba muncul dari dalam. Pada saat ini, aura Situ Hao Tian tiba-tiba melonjak keluar, menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir terkesiap. Itu seperti binatang buas kuno yang tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya. Situ Hao Tian selalu menyembunyikan kemampuannya, 2500 tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 90 tahun, dia telah melakukan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7 dan berhasil melintasi Laut Ilahi. Satu-satunya aspek di mana ia lebih rendah dari Situ Yao Yue adalah dantian valet ekstrim miliknya. Sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali dia bertarung, dan dikabarkan bahwa dia adalah tokoh dikdaya teratas di antara semua seniman bela diri Laut Ilahi tingkat menengah. Dikatakan bahwa dia hanya lebih lemah dari Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Luhur, dan bahwa dia lebih kuat dari Kaisar Ilahi bintang 7. Adapun di mana batas kekuatan sejatinya, tidak ada yang tahu. Ini, apakah Situ Hao Tian berencana untuk bertarung? Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Apakah dia berencana melawan Pak Tua nasib baik dan peri salju Gale? Itu tidak mungkin. Tidak bercanda, begitu mereka mulai bertarung, maka kerajaan ilahi Asura pasti akan kalah. Bahkan jika Situ Hao Tian jauh lebih kuat dari dirinya sekarang, martabat dan keagungan Pak Tua nasib baik telah tertanam dalam hati semua orang. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah hidup selama 8.000 tahun, sebuah eksistensi yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit. Terlebih lagi, meski dia bukan berasal dari sekte atau klan keluarga, dia masih mampu mencapai level ini hingga saat ini. Dalam 8.000 tahun ini, mustahil untuk menghitung berapa banyak orang yang telah dia bunuh atau berapa banyak situasi hidup dan mati yang dia alami. Meskipun dia terlihat baik dan ramah seperti seorang kakek tua di luar, siapa yang tahu kemampuan mengerikan seperti apa yang akan dia tunjukkan begitu dia marah. Itu benar-benar pemandangan yang menggemparkan. Namun, peristiwa yang tidak terpikirkan oleh siapapun mungkin terjadi, ternyata benar-benar terjadi. Situ Hao Tian tiba-tiba melangkah ke depan, matanya menyala-nyala saat dia melihat Pak Tua nasib baik. Keberuntungan senior, seperti yang Anda katakan, kekuatan adalah kebenaran terbesar di dunia persilatan. Saya selalu rajin dan bersemangat berusaha meningkatkan kekuatan saya sendiri. Namun, selama 1000 tahun terakhir, meskipun saya memperoleh sedikit pemahaman samar tentang jalan bela diri saya masih terdampar di kemacetan antara alam laut ilahi tengah dan akhir, dan tidak mampu membuat terobosan. Sekarang saya sangat beruntung bisa bertemu senior hari ini, saya berharap senior dapat memberi saya nasihat tentang 3 gerakan sehingga saya dapat memperoleh wawasan keberuntungan. Senior, bagaimana menurutmu? Kata-kata mengejutkan Situ Hao Tian keras kepala sampai mati. Meskipun nadanya sopan, dan dia membatasi pertarungan ini menjadi 3 gerakan, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia telah menantang keberuntungan Pak Tua. Situ Hao Tian benar-benar orang gila. Dia gila, Situ Hao Tian ingin melawan Pak Tua nasib baik. Berhentilah membuat keributan karena hal yang tidak penting. Situ Hao Tian adalah orang yang sangat pintar. Jika dia membatasi dirinya pada 3 gerakan, maka dia mungkin bisa menahannya. Saat orang-orang berbicara, tidak diketahui siapa yang mengatakan, omong-omong, saya khawatir Pak Tua nasib baik mungkin mencapai akhir dari kehidupan alaminya. Ketika para seniman bela diri yang hadir mendengar ini, mereka semua menjadi bingung. Itu benar, pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang terlambat dikatakan memiliki umur 10.000 tahun, namun kenyataannya mereka seringkali hanya berumur 8.000-9.000 tahun. Ada banyak alasan untuk hal ini. Misalnya, mereka mungkin kehabisan nyawa atau terluka dalam pertempuran, atau binasa saat menjelajahi alam mistik. Apapun alasannya, kenyataannya adalah sangat sedikit pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang hidup hingga usia 9.000 tahun. Bagi seorang seniman bela diri, waktu adalah lawan mereka yang paling menakutkan. Jalan pencaksilat bisa dikatakan sebagai perjuangan sehari-hari dengan surga. Dalam batas seni bela diri yang diketahui saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh kehidupan abadi. Tidak peduli seberapa luar biasa atau berbakatnya Anda, dan apakah Anda seorang kaisar yang tak tertandingi atau yang tertinggi di bawah langit, pada akhirnya, waktu perlahan-lahan akan menguras seluruh kekuatan Anda. Waktu akan menua Anda sampai api kehidupan Anda padam, dan Anda akhirnya mati. Pak Tua nasib baik sudah mencapai akhir kehidupan alaminya.
Tapi semua alasan yang diberikan, dia seharusnya tidak memiliki sisa kekuatan puncaknya. Di sisi lain, Situ Haotian baru berusia 2.600 tahun. Dia berada pada usia ketika pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi tengah berada di puncaknya, kekuatan tempur mereka telah mencapai puncaknya. Jika mereka benar-benar bertarung, meskipun Situ Haotian mungkin tidak bisa menang, dia mungkin masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Juga, ini hanya untuk 3 gerakan. Situ Haotian hanya perlu bertahan 3 langkah dan membuat hasil imbang. Itu sudah cukup untuk membuat namanya mengejutkan dunia, membuat takut semua orang. Dan pada saat itu, Patua Nasib Baik juga akan terlalu malu untuk melanjutkan. Alasan Patua Nasib Baik mampu menengahi situasi saat ini adalah karena dia mengandalkan kekuatan dan statusnya sebagai seseorang yang dekat dengan yang tertinggi di bawah langit. Tapi, jika dia melawan Situ Haotian dan masih tidak bisa menang dalam 3 langkah, lalu dasar apa dia harus ikut campur dalam bisnis mereka? Begitu Patua Nasib Baik mundur, maka Perisalju Gale dan Yang Yun secara alami tidak punya alasan untuk melangkah maju lagi. Jadi, inilah alasan dia hanya mengusulkan 3 langkah. Babak 866, bagilah kekosongan. Situasi awalnya tidak menguntungkan bagi kerajaan ilahi Asura, namun gerakan catur ajaib Situ Haotian telah menyebabkan jalannya melengkung sekali lagi, menambah variabel baru. Dalam pertarungan ini, jika dia bisa mengakhirinya dengan hasil imbang, maka Situ Haotian tidak hanya akan mendapatkan ketenaran yang tak terukur, cukup untuk menghalangi dunia, tapi dia juga akan mampu menyelesaikan masalah Situ Yaoyue. Dia harus mengalahkan Situ Haotian dalam 3 gerakan atau setidaknya mendominasi dia. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Bisakah Patua Nasib Baik benar-benar melakukan ini? Jika ini terjadi 4.000 tahun yang lalu ketika Patua Nasib Baik masih dalam kondisi puncaknya, maka itu tentu tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, saya pikir situasinya tidak diketahui. Situ Haotian terlalu licik dan membatasi pertandingan ini hanya pada 3 gerakan. Patua Nasib Baik tidak dapat mengubah apapun sekarang bahkan jika dia menginginkannya. Lagi pula, dialah yang senior di sini. Mungkin, Patua Nasib Baik akan menghindari pertempuran ini dan menggunakan alasan biasa untuk menolak Situ Haotian. Meski ini cukup untuk menyelamatkan mukanya, itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan. Dia tidak akan bisa ikut campur dalam urusan Lin Lanjian lagi. Mata semua orang tertuju pada Patua Nasib Baik. Sibai dan seniman bela diri klan dewa tertinggal lainnya tampak sedikit tegang. Mereka semua berpikir bahwa 8.000 tahun kehidupan memang terasa terlalu tua. Dan bukankah lelaki tua ini tampak seperti berada di tahun-tahun terakhir hidupnya? Untuk menekan Situ Haotian dengan kekuatan luar biasa dalam 3 gerakan, kemungkinannya sedikit tidak diketahui. Pakaian biru Patua Nasib Baik berkibar tertiup angin. Dia memegang tongkat buah persiknya, senyuman ramah dan penuh kebajikan masih terpampang di wajahnya. Namun, saat senyuman ini terlihat di mata orang lain, senyuman itu tampak muskil dan mendalam. Patua Nasib Baik terbatuk ringan dan berkata, "Kau tahu, keras kepala tidak selalu baik." Kata-kata ini tidak menunjukkan apakah Patua Nasib Baik berencana menerima pertandingan itu atau tidak. Alis Situ Haotian terangkat, "Senior Nasib Baik, apakah Anda tidak punya niat mengarahkan kaisar ini?" "Haha," Patua Nasib Baik mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya rasa saya tidak bisa mengarahkan Anda, tapi bagi seorang senior untuk dapat bertukar beberapa jurus dengan seorang junior, setidaknya warisan lelaki tua ini mungkin tidak terbuang sia-sia di peti mati. Ini juga bisa dianggap sebagai keberuntungan." Para seniman bela diri di sekitarnya menjadi bersemangat ketika mereka mendengar Patua Nasib Baik berbicara. Dia benar-benar memutuskan untuk bertarung. Keduanya adalah salah satu tokoh dikdaya teratas di benua tumpahan langit. Pertarungan semacam ini bisa dikatakan lebih jarang terjadi daripada pertarungan sekali dalam 1 milenium. Keberadaan level mereka hanya akan bertarung dalam meletusnya perang nasional atau bersaing memperebutkan peluang keberuntungan. Kalau tidak, mereka tidak akan repot-repot berkelahi. Jika mereka bertempur dengan sengit maka mereka harus menghabiskan energinya. Begitu mereka merusak sumber kehidupannya atau menyalakan api kehidupannya, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Situ Haotian menyipitkan matanya. Pada saat ini dia seperti seekor naga besar yang sedang mengisi kekuatannya, mengandung kekuatan yang kuat dan menakutkan di dalam dirinya. Begitu dia meletus, itu benar-benar akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Patua Nasib Baik menggenggam tongkat buah persiknya dan berjalan terlatih-tatih untuk berdiri di depan Situ Haotian. Dibandingkan dengan aura dominan Situ Haotian, dia seperti orang tua biasa tanpa karakteristik khusus sama sekali. Senior Good Fortune, ayo naik. Saat ini, semangat juang Situ Haotian sedang berkobar. Dia sama sekali tidak berniat meremehkan keberuntungan Patua. Dia akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Dia tidak mungkin kalah. Baiklah, kaki Patua Nasib Baik terangkat dari tanah saat dia melayang ke atas tanpa suara. Tunggangan sapi hijaunya melaju dari awan dan menempatkan dirinya di bawah kaki Patua Nasib Baik. Seperti ini, Patua Nasib Baik mengendarai lembu hijaunya dan naik ke langit. Keduanya terbang setinggi 10.000 kaki di udara. Sedangkan untuk seniman bela diri yang lebih muda, mereka telah bergerak jauh di bawah arahan tetua mereka. Mereka yang masih berada dalam jarak 10 mil semuanya adalah karakter yang kuat. Pertempuran antara sesepuh tertinggi Laut Ilahi. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi antisipasi.
Ini akan menjadi pertarungan tingkat paling tinggi yang pernah dia saksikan hingga saat ini. Dekat Lin Ming, Si Bai agak khawatir. Apa hasil pertandingan ini? Mungkinkah Patua Nasib Baik benar-benar menundukkan Si Tu Haotian dalam 3 gerakan? Senior Good Fortune, apakah kamu tidak berencana untuk menyingkirkan tungganganmu? 10.000 kaki di udara, Si Tu Haotian sedikit mengernyit ketika dia melihat Patua Nasib Baik menaiki sapi hijaunya. Saat pertempuran ini dimulai, pasti akan menjadi pemandangan apokaliptik. Gunung itu akan hancur menjadi lengket. Tidak dibutuhkan. Sapi hijau ini akan ikut berperang bersamaku. Patua Nasib Baik berkata sambil tersenyum. Si Tu Haotian menduga bahwa sapi hijau itu adalah sejenis monster kontrak, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Adalah hal yang wajar bagi seorang seniman bela diri untuk bertarung dengan monster kontrak mereka. Kaisar Ilahi Haotian, Anda boleh bergerak. Patua Nasib Baik mengingatkannya. Maka kaisar ini akan melakukan apa yang kamu inginkan. Saat ini, Si Tu Haotian secara alami tidak akan peduli dengan kesopanan atau kerendahan hati. Dalam pertarungan ini, dia harus menjamin setidaknya hasil imbang. Jika dia mampu memberi tekanan pada Patua Keberuntungan, maka itu akan lebih baik lagi. Si Tu Haotian tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan sejumlah kemampuan truf khusus. Menghadapi nasib baik Patua ini, yang mendekati akhir hidupnya, dia yakin bisa memberikan tekanan padanya. Bang! Sebuah kekuatan besar meletus. Si Tu Haotian mengeluarkan tombak hitam dari cincin spasialnya. Tombak perang ini memiliki panjang 10 kaki dan mengeluarkan semburan cahaya hitam yang dahsyat. Batang tombak itu diukir dengan pola yang kompak dan rumit. Ini sungguh merupakan artefak kuasi Sein. Menghitung tombak hitam yang tidak diketahui ini, kerajaan ilahi Asura terus-menerus mengungkapkan 2 artefak kuasi Sein dan 1 artefak Sein. Di antara benda-benda tersebut, meskipun cermin pelindung hati Dewa Iblis adalah artefak tingkat Sein kuasi, karena itu adalah harta pertahanan, nilainya sama sekali tidak kalah dengan artefak Sein yang menyerang. Saat ini, rambut hitam tebal Si Tu Haotian beterbangan tertiup angin. Dia tampak seperti dewa yang mengabaikan manusia, memandang dunia dengan arogansi dan penghinaan. Pembunuhan Tuhan, ya ampun, seruan nyaring muncul dari tombak perang hitam, diikuti oleh energi dalam jumlah tak terbatas yang meluas keluar seperti galaksi yang sedang tumbuh. Si Tu Haotian telah menggunakan gerakan pembunuhan terkuat dari seni tombak besar yang sunyi, sebuah gerakan yang membutuhkan kekuatan laut ilahi untuk menggunakannya. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, Patua Nasib Baik masih menunggangi sapi hijaunya. Pakaian birunya melambai lembut tertiup angin. Dengan ekspresi tenang, dia mengangkat tangannya dan menarik garis ke bawah. Energi seperti bintang tiba-tiba muncul seperti ilusi sekilas, jatuh dan memutus dunia. Bang! Serangan mengerikan Si Tu Haotian menghantam Patua Nasib Baik. Namun, saat serangannya mencapai jarak 10 kaki, serangan itu menghilang begitu saja, menghilang selamanya. Rasanya seperti jurang tak berujung yang tak terlihat muncul di depan Patua Nasib Baik. Energi apapun yang datang ke arahnya menghilang begitu saja tanpa jejak tersisa. Apa? Semua seniman bela diri yang menonton dari jauh tercengang. Serangan mengerikan Si Tu Haotian lenyap begitu saja. Patua Nasib Baik masih dengan tenang menunggangi sapi hijaunya, pakaian birunya berkibar tertiup angin. Saat pemandangan ini terlihat oleh semua orang, mereka merasakan perasaan yang tak ternilai. Lin Ming juga terpukul, Patua Nasib Baik dengan mudah membagi ruang. Pada saat ini, meskipun Patua Nasib Baik berdiri diam dan tampak dekat, kenyataannya dia berada di dunia yang benar-benar terpisah. Antara dia dan Si Tu Haotian ada parit tak kasat mata yang tidak bisa diseberangi. Tidak peduli kekuatan supernatural mengerikan macam apa yang datang ke arahnya, itu semua akan jatuh ke dalam ruang yang tidak diketahui ini, tidak mampu melukai bahkan sehelai rambut pun dari keberuntungan Patua. Seberapa dalam pemahaman seseorang tentang hukum luar angkasa agar bisa menggunakan kemampuan yang menantang surga dengan begitu mudah? Lin Ming menghirup udara dingin. Konsep ruang, guntur, dan api semuanya sama karena dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sampai saat ini, Lin Ming hanya menemukan satu level, yaitu mendistorsi dan mengecilkan ruang. Serangan dan gerakannya yang sulit dipahami dan menakutkan semuanya bergantung pada ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode Patua Nasib Baik dalam memanfaatkan konsep ruang. Tanpa ragu, tindakan Patua Nasib Baik hari ini telah membuka pintu mistis yang besar bagi Lin Ming. Dengan serangan pertamanya yang tidak berhasil, Si Tu Haotian masih tenang tanpa rasa panik sedikitpun. Segalanya berjalan sesuai harapannya. Pemisahan surga, teknik senior Good Fortune benar-benar bagus. Karena langkah pertama ini gagal, maka inilah langkah kedua. Saat Si Tu Haotian berbicara di sini, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Suaranya bahkan tidak terdengar seperti suara manusia. Pada saat itu, seekor naga buas tampak terbangun di dalam tubuhnya. Sendi-sendinya mulai mengeluarkan suara letupan dan otot-ototnya terangkat, menonjol ke segala arah. Tubuhnya mulai tumbuh, dan hanya dalam beberapa saat dia benar-benar tumbuh 10 kaki lebih tinggi. Otot-ototnya menjadi sekeras batu. Wajahnya ganas dan rakus, dan kedua matanya berwarna merah darah. Setelah mengubah tubuhnya, aura Si Tu Haotian telah melonjak beberapa kali lipat, kekuatan vitalitas darahnya mengepul ke langit seperti api yang menyala-nyala. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kesombongan yang tak tertahankan, seperti dewa iblis yang telah tiba di dunia, mengabaikan semua keberadaan.
Bahkan jika Patuan Nasib Baik mampu membagi kekosongan, Situ Haotian sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk memecahkannya. Saat Lin Ming melihat Situ Haotian mengubah tubuhnya, dia terkejut. Tubuh Situ Haotian sebenarnya telah menjadi demon raksasa. Ini adalah, bagaimana dia melakukan ini? Pada saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan garis keturunan iblis raksasa yang kaya dan murni dari dalam Situ Haotian. Garis keturunan ini persis sama dengan esensi darah setan raksasa yang dilihat Lin Ming ketika dia membuka Cosmic Melting Furnace. Tungku peleburan kosmik berisi dua masa esensi darah iblis raksasa. Masa pertama telah diserap oleh Magic Cube dan masa kedua diberikan kepada Demon Sin. Demon Sin, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Situ Haotian berasal dari garis keturunan ras iblis raksasa? Lin Ming bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Sejak Lin Ming memutuskan untuk menyerang penghancuran kehidupan, Demon Sin untuk sementara meninggalkan tubuh Lin Ming. Apakah itu melintasi penghancuran kehidupan atau perjuangan hidup atau mati dengan Situ Yaoyue, Lin Ming memiliki peluang untuk mati. Dengan demikian, Demon Sin telah memilih untuk meninggalkan laut spiritual Lin Ming untuk saat ini. Dia tidak melakukannya, hanya saja Situ Haotian ini pasti telah memperoleh esensi darah iblis raksasa kuno dari suatu tempat dan kemudian ditransplantasikan ke dalam tubuhnya, sehingga ia memperoleh kemampuan untuk mengubah tubuhnya. Garis keturunan semacam ini jauh lebih rendah daripada garis keturunan Phoenix kuno milikmu. Iblis raksasa kuno yang pernah ada di benua iblis suci berbeda dengan iblis raksasa yang ada saat ini. Setan raksasa kuno itu memiliki garis keturunan yang mengandung kekuatan yang kuat. Tentu saja, ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan dewa binatang seperti Phoenix sejati atau naga sejati. Namun, apa yang digunakan Situ Haotian adalah esensi darah dari iblis raksasa kuno dan apa yang dimiliki Lin Ming hanyalah darah paling biasa dari Phoenix kuno, dan jumlahnya juga jauh lebih sedikit. Jadi, perbedaan garis keturunan mereka tidak terlalu besar saat ini. Saat Lin Ming terlibat dalam pemikiran ini, dia tiba-tiba mendengar seorang seniman bela diri di dekatnya berteriak ketakutan. Tubuh dewa, pertempuran tubuh Kaisar Iblis, itu juga merupakan jenis tubuh dewa lainnya. Kaisar Ilahi Asura memiliki tubuh Kaisar Iblis pertempuran. Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika Kaisar Ilahi Asura lahir, dia tidak memiliki tubuh dewa. Dia hanya mengandalkan bakat luar biasa yang dimilikinya untuk mencapai posisinya saat ini. Sepertinya dia mendapatkan tubuh dewa saat ini dari suatu keberuntungan di suatu tempat. Hanya dalam satu hari aku telah melihat dua tubuh dewa serta dantian valet ekstrim. Ini benar-benar membuka mata. Saat orang-orang ini berseru, Lin Ming tercengang, dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi menurut mereka inilah yang disebut tubuh dewa. Tampaknya setiap orang yang memiliki fisik berbeda dari manusia rata-rata dan mampu menampilkan kekuatan tempur yang lebih kuat disebut memiliki tubuh dewa. Bab 867, Keajaiban Hukum Waktu. Jadi begitulah, garis keturunan iblis raksasa kuno. Tampaknya Kaisar Ilahi Haotian telah memperoleh banyak peluang keberuntungan dari alam dimensi iblis raksasa, Patuan Nasib Baik tidak keberatan. Kerajaan Ilahi Asura memiliki alam dimensional di perbatasannya yang menyimpan banyak rahasia ras iblis raksasa kuno yang tersegel di dalamnya. Tidak mengherankan jika dia mendapatkan beberapa peluang keberuntungan. Senior tidak perlu khawatir tentang peluang keberuntungan Kaisar ini. Sebaliknya, pikirkan bagaimana kamu akan memblokir serangan kedua Kaisar ini. Situ Haotian berteriak. Suaranya membawa energi logam, membuatnya seolah-olah kata-katanya terdengar seperti bel besar, nyaring dan memekakkan telinga. Setelah menyelesaikan transformasinya, Situ Haotian memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Patuan Nasib Baik tersenyum tipis, sepertinya aku benar-benar harus bekerja hari ini. Sungguh, bagi anak muda untuk terus bersikap keras kepala tidak selalu baik. Saat Patuan Nasib Baik berbicara, dia perlahan berdiri dari sapi hijaunya tanpa sedikit pun rasa cemas. Semua seniman bela diri di sekitarnya tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Hah, apakah suara Patuan Nasib Baik berubah? Ya, itu berubah. Dia tidak terdengar setua sebelumnya. Saat semua orang kebingungan, kejadian yang benar-benar tak terduga dan membingungkan terjadi. Ketika Patuan Nasib Baik turun dari sapi hijaunya, tubuhnya tiba-tiba mulai tumbuh. Punggungnya tidak lagi bungkuk dan rambut putihnya berubah menjadi hitam, menjuntai di bahunya seperti air terjun tinta. Tubuhnya telah berubah menjadi pemuda berusia 20-30 tahun. Matanya yang tadinya berlumpur menjadi jernih, dan alisnya tegak, mengarah ke atas dan miring ke arah pelipisnya. Hanya dalam beberapa saat, Patuan Nasib Baik telah berubah dari seorang lelaki tua di akhir hidupnya menjadi seorang pemuda tampan dengan ciri-ciri seperti batu giok. Pakaian biru panjangnya masih menutupi tubuhnya dengan longgar seperti sebelumnya, tapi tongkat persik sudah tidak ada lagi di tangannya. Sebaliknya, tongkat persik itu telah berubah menjadi pedang. Pedang ini panjangnya 4 kaki dan bersinar seperti perak mengilap. Gagang pedang terbuat dari batu giok dan bilahnya diukir dengan pola samar. Ini adalah artefak Sein sejati. Tidak ada yang melihat kapan Patuan Nasib Baik menghunus pedang ini. Seolah-olah dia tidak pernah membawa tongkat buah persik, tetapi selalu membawa pedang perak ini. Perubahan mendadak ini membuat semua orang sangat terkejut. Setelah melewati penghancuran kehidupan, tubuh seorang seniman bela diri akan terlahir kembali. Satu-satunya cara mereka dapat mengembalikan penampilan muda mereka adalah jika mereka menunjukkan kekuatan supernatural yang menentang kehendak langit. Tapi, penampilan muda ini hanya sekedar fasad.
Umur mereka tidak akan berubah dan api kehidupan mereka akan terus melemah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, mempertahankan penampilan awet muda akan menyebabkan budidaya seorang seniman bela diri berkurang. Harganya tidak sebanding dengan manfaatnya. Jadi, kecuali wanita yang menghargai kecantikan mereka dan hanya peduli pada penampilan mereka, seorang seniman bela diri pada umumnya tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk hal-hal seperti itu. Dan sekarang, Pak Tua Nasib Baik tiba-tiba memulihkan masa mudanya di tengah pertempuran. Dan ini bukanlah ilusi. Ini karena setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan nyala api kehidupannya yang menyala-nyala seperti api surga, luas dan tak terbatas. Ini, bagaimana ini mungkin? Warna kulit Situ Haotian berubah total. Dia baru saja menyelesaikan transformasi tubuhnya dan dia percaya dengan kesombongan dan kesombongannya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, saat dia merasakan api kehidupan Pak Tua Nasib Baik yang tiba-tiba menyala, semua momentumnya langsung lenyap. Perbedaannya terlalu besar. Pak Tua Nasib Baik tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut, di hadapan hukum, tidak ada yang mustahil, kecuali keinginanmu adalah melanggar hukum itu sendiri. Dan, membalikkan waktu hanyalah satu aspek dari hukum waktu, itu tidak dianggap terlalu maju. Alasan mengapa saya bisa hidup begitu lama juga karena pemahaman saya tentang hukum waktu. Meskipun ini bukan cara ortodoks dalam melakukan sesuatu, mampu bertahan dengan nafas terakhirku selama 4000-5000 tahun lagi bukanlah masalah sama sekali. 4000-5000 tahun. Kata-kata Pak Tua Nasib Baik hampir menyebabkan Situ Haotian muntah darah. Situ Haotian tidak tahu apakah dia masih bisa hidup 4000-5000 tahun lagi. Dia hanya bisa menertawakan dirinya sendiri karena berpikir bahwa api kehidupannya lebih kuat daripada api keberuntungan Pak Tua dan bahwa dia bisa menekannya. Sekarang sepertinya sisa umurnya bahkan tidak sepanjang umur Pak Tua Nasib Baik. Selain itu, pilihan kata-kata Pak Tua Nasib Baik menyebabkan Situ Haotian berharap dia bisa membanting wajahnya ke tombaknya. Itu tidak dianggap terlalu maju, dan bertahan sampai nafas terakhirku. Kekuatan hukum yang belum pernah dia dengar sebelumnya, kemampuan untuk membalikkan waktu dan mengembalikan kekuatan tempurnya ke puncaknya, teknik yang menantang langit ini sebenarnya dianggap tidak terlalu maju ke nasib baik Pak Tua. Monster abnormal macam apa yang dimaksud dengan Pak Tua Nasib Baik? Dan orang aneh ini masih bisa hidup 4000-5000 tahun lagi. Lalu apa yang bisa dipertimbangkan Situ Haotian? Seorang badut, apakah dia lebih buruk dari babi atau anjing? Semua kata-kata Pak Tua Nasib Baik terdengar di telinga para seniman bela diri yang hadir, membuat mereka semua terpana, pikiran mereka sangat terkejut. Hukum waktu sebenarnya sangat menantang surga. Sejak zaman kuno, dalam bidang hukum, dikatakan bahwa ruang adalah rajanya dan waktu adalah kaisarnya. Meskipun hal ini jelas-jelas bias, namun hal ini cukup untuk menjelaskan betapa mengerikannya kekuatan kedua jenis konsep dan hukum ini. Namun karena kedua konsep berbeda ini misterius dan sulit dipahami, hanya sedikit orang yang mampu memahami hukum semacam ini. Dan kalaupun mereka tahu, mereka hanya mempunyai pengetahuan dangkal tentang hal itu. Akan sangat sulit bagi mereka untuk berkembang. Terutama hukum waktu yang bahkan lebih misterius dari hukum luar angkasa. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit sekali warisan yang tertinggal. Tak seorang pun membayangkan bahwa di bawah kendali Pak Tua Nasib Baik, hukum waktu benar-benar mampu menampilkan kekuatan mengerikan seperti itu. Ini keajaiban, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Hukum waktu memiliki kemampuan supernatural dan tak terhentikan untuk menghancurkan seluruh keberadaan. Inilah yang disebut entropi yang tidak dapat dicapai oleh konsep 5 elemen utama. Karena seorang seniman bela diri menentang surga, umur mereka hampir ditentukan oleh kultivasi mereka. Meskipun ada beberapa materi surgawi yang mampu memperpanjang umur seorang seniman bela diri, itu hanya menggali potensi hidup mereka yang belum berkembang, itu bukanlah cara untuk memperpanjang hidup mereka yang menentang surga. Satu-satunya metode untuk benar-benar memperpanjang hidup seseorang adalah dengan melawan kehendak langit dan berjalan lebih jauh di jalur seni bela diri. Namun sekarang, tampaknya hukum waktu dapat mencapai efek serupa sampai batas tertentu. Hal-hal seperti itu kemungkinan besar akan menimbulkan kecemburuan banyak penguasa laut ilahi. Tapi sayang sekali, jika mereka tidak berbakat dalam aspek ini maka tidak masalah betapa cemburu mereka jadinya. Saat Lin Ming memikirkan ini, di langit, Pak Tua Nasib Baik telah mengangkat pedang peraknya tinggi-tinggi di udara. Ekspresi Situ Haotian muram dan serius. Menghadapi Pak Tua Nasib Baik dalam kondisi puncaknya, dia merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Lawannya ini mungkin bahkan melampaui Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku. Sebuah pedang, mari kita lihat apakah kamu bisa menolaknya atau tidak. Pak Tua Nasib Baik berkata dengan lembut, seolah-olah ini adalah ujian bagi dewa. Ketika dia selesai berbicara, dia menebas dengan pedang perak di tangannya. Ya, dengan suara pelan, ruang angkasa runtuh seolah-olah rapuh seperti es. Energi pedang perak terpotong, muncul dalam bentuk bulan sabit yang sempurna. Tidak, ini bukan hanya energi pedang belaka. Ini adalah pecahan ruang angkasa yang besar. Pak Tua Nasib Baik telah menggunakan ruang itu sendiri sebagai senjatanya. Dengan menuangkan kekuatan supernaturalnya yang tak tertandingi ke dalam serangan ini, itu telah menjadi serangan yang menggemparkan. Murid Situ Haotian menyusut dan dia dengan ceroboh menuangkan seluruh energinya ke tombaknya tanpa keberatan. Orang yang dia hadapi adalah seseorang yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit,
atau bahkan eksistensi yang setara dengan yang tertinggi di bawah langit. Jika dia tidak bisa menahan serangan ini maka dia akan mati di sini. Baik, Situ Haotian berteriak keras. Hantu setan raksasa-raksasa setinggi ratusan kaki muncul di belakangnya. Hantu ini memegang tombak dewa, dan bersama dengan Situ Haotian, keduanya menebas ke bawah. Bang! Pada saat itu, dunia seakan kehilangan warna. Korona energi yang mengerikan menelan semua bintang di langit, membuatnya seolah-olah semua orang berada di negeri yang sama sekali berbeda. Tombak Situ Haotian dipukul dari tangannya. Semua meridian kedua lengannya terkoyak dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang kembali. Tubuhnya melesat ke belakang seperti meteor yang jatuh sebelum ia menabrak puncak gunung. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Rak batu raksasa berjatuhan, menyebabkan awan debu dan asap besar memenuhi langit. Dalam tabrakan tersebut, separuh dari gunung besar itu langsung runtuh. Ketika semua orang melihat gunung yang setengah hilang itu, mereka semua terdiam karena terkejut. Jika hanya Situ Haotian yang menabrak puncak gunung itu yang menyebabkan akibat seperti itu, lalu seberapa mengerikankah tabrakan energi yang sebenarnya? Bab 868, tidak dapat didekati. Semua orang mengira karena Patua Nasib Baik telah mencapai akhir hidupnya, jika dia benar-benar bertarung dengan Kaisar Ilahi Haotian maka tidak diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa Patua Nasib Baik akan mengirim Kaisar Ilahi Haotian meluncur mundur hanya dengan satu serangan. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Di atas perahu roh, Sang Yuetian terdiam untuk waktu yang lama. Sesuai ekspektasinya, Situ Haotian akan memperoleh garis keturunan darah raksasa kuno dan tumbuh semakin kuat. Sebagai Kaisar Kerajaan Ilahi yang mulia, kekuatannya pasti berada di peringkat 5 besar benua tumpahan langit, jadi pasti ada beberapa kartu yang berhasil dia sembunyikan hingga sekarang. Tapi Situ Haotian itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan Patua Nasib Baik. Mungkinkah Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan yang agung memiliki kekuatan ini? Apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit? Semua seniman bela diri yang hadir tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, Patua Nasib Baik pernah melawan Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku dan memaksanya seri. Meski hanya rumor, asap selalu berarti ada api. Pasti ada inti kebenarannya. Bagi semua orang, ini berarti Patua Keberuntungan dan Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku berdiri sejajar. Sekarang setelah ribuan tahun berlalu, keberuntungan Patua seharusnya menjadi lebih lemah daripada Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku. Lagi pula, dia jauh lebih tua darinya. Tapi, bagaimana hasilnya? Mungkin, Patua Nasib Baik mengalami terobosan dalam beberapa ribu tahun terakhir ini. Jika Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Luhur belum bertambah kuat, maka mereka mungkin bukan tandingan Patua Keberuntungan lagi, Sang Yuetian bergumam pelan. Ini adalah penjelasan yang sulit diterima oleh siapapun. Menurut akal sehat, waktu termuda bagi seorang seniman bela diri untuk berkembang adalah ketika mereka masih muda. Ini adalah saat di mana api kehidupan mereka berada pada titik paling besar. Semakin lama umur seorang seniman bela diri, semakin banyak waktu mereka berada dalam fase mudanya. Misalnya saja, seorang seniman bela diri penghancur kehidupan masih dianggap muda sebelum mereka mencapai usia 100 tahun, jadi jika mereka tidak menerobos ke Laut Ilahi pada saat mereka mencapai titik usia tersebut maka mereka hanya dapat mengandalkan bantuan dari luar dan peluang keberuntungan. Begitu seorang seniman bela diri mencapai kedewasaan, budidaya mereka hanya akan tumbuh dengan sangat lambat. Tapi, ini juga saat di mana kekuatan tempur seorang seniman bela diri berada pada puncaknya. Misalnya, kekuatan tempur Situ Haotian saat ini telah mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, hanya saja sangat sulit baginya untuk meningkatkan budidayanya. Kalau tidak, jika dia mampu mengambil langkah maju maka dia akan menjadi karakter dengan peringkat yang sama dengan Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku. Setelah itu akan menjadi usia tua. Ini adalah periode di mana kekuatan tempur dan budidaya mereka hampir tidak pernah meningkat. Penatua Agung Laut Ilahi yang lama paling banyak mampu membuat beberapa terobosan kecil dalam aspek kemauan dan jiwa. Namun untuk hal lainnya, jumlahnya akan mulai menurun selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana Patua Nasib Baik bisa mencapai kemajuan seperti itu? Dia pasti punya rahasia di tubuhnya. Meskipun Sang Yuetian percaya bahwa hukum waktu mampu memperpanjang umur seorang seniman bela diri, dia tidak percaya bahwa hal itu dilebih-lebihkan seperti 4000-5000 tahun. Apa yang dia temukan bahkan lebih sulit dipercaya adalah bahwa hukum waktu mampu membalikkan usia seorang seniman bela diri untuk sementara dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat membuat terobosan lain. Jadi, hanya tersisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah Patua Nasib Baik telah menemukan peluang keberuntungan besar yang tidak dapat dia bayangkan. Dan yang kedua adalah Patua Keberuntungan telah melampaui Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku sejak awal, tetapi dia telah menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang. Kemungkinan kedua menjadi kenyataan tidak terlalu besar. Meskipun Patua Nasib Baik telah hidup tersembunyi dari dunia selama beberapa ribu tahun terakhir, di masa lalu dia juga merupakan karakter yang mulia di benua ini. Tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan kekuatan seperti itu sampai sekarang. Kemungkinan pertama jauh lebih mungkin terjadi. Di mana Patua Nasib Baik bisa menemukan kesempatan seberuntung itu? Apakah itu lautan keajaiban?
Saat Sang Yuetian memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Bagaimana jadinya jika dia sendiri bisa mendapatkan kesempatan seberuntung itu? Bang! Gunung besar di kejauhan meledak dan Situ Haotian bergegas keluar dari kekacauan batu yang runtuh. Meskipun dia dipukul ke belakang dan merasa sangat malu dan bingung, dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Lengannya yang berlumuran darah dengan cepat beregenerasi, tidak meninggalkan apapun kecuali bekas luka ringan sekarang. Ini adalah karakteristik paling kuat dari garis keturunan iblis raksasa, kemampuan pemulihan. Menurut legenda, iblis raksasa kuno memiliki tubuh abadi, mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka sesuka hati. Dalam hal kemampuan pemulihan, garis keturunan iblis raksasa melebihi gerbang penyembuhan. Namun, generasi luka membutuhkan sejumlah besar esensi sejati, oleh karena itu, garis keturunan iblis raksasa jauh lebih rendah daripada gerbang penyembuhan dalam hal ketahanan. Saat Situ Haotian memandang Patua Nasib Baik, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kekecewaan. Meskipun dia masih memiliki gerakan ketiga yang lebih kuat, dia tahu mustahil baginya untuk menandingi serangan dari Patua Nasib Baik tadi. Mungkin nasib baik Patua mungkin lebih buruk daripada Kaisar Sakya di masa lalu, tapi di era ini tidak ada orang yang bisa menandinginya. Bahkan Kaisar Ilahi tertinggi Sembilan Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan yang luhur kemungkinan besar bukanlah tandingannya. Dari mana kakek tua ini mendapatkan kesempatan keberuntungannya? Dia tidak percaya Patua Nasib Baik mampu membuat terobosan lain sambil membalikkan usianya untuk sementara. Selain itu, hukum waktu yang dia tunjukkan jauh melampaui pemahaman benua tumpahan langit. Tidak peduli seberapa berbakatnya Patua Nasib Baik dalam hukum ruang dan waktu, mustahil baginya untuk mencapai titik ini tanpa warisan sebelumnya. Situ Haotian memelototi Patua Nasib Baik untuk jangka waktu yang lama dan kemudian mengucapkan dua kata. Saya mengakui, Yao Yue akan tinggal di klan dewa yang ditinggalkan selama 3 tahun, dan semua hutangku pada Lin Lanjian akan dikirimkan ke sini dalam waktu 1 bulan. Dari Grid Desolate Blood Halberd dan Demon God Heart Dwarf Mirror, Lin Lanjian dapat memilih salah satu yang dia suka. Situ Haotian memandang Lin Ming. Pada titik ini, tubuhnya masih menyerupai iblis raksasa. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat pikiran seseorang gemetar ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian berkata tanpa ragu-ragu, The Great Desolate Blood Halberd. Cermin pelindung hati Dewa Iblis tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang menggiurkan, tapi Lin Ming selalu percaya bahwa pertahanan terbaik adalah serangan yang bagus. Tombak panjang tanpa nama di tangannya hanyalah tombak standar dari tim Ewon Phoenix City. Meski sangat tahan lama, tenaganya agak kurang. Jika dia memiliki Great Desolate Blood Halberd, maka meskipun dia mungkin tidak menggunakan Great Desolate Halberd Art, namun dengan kekuatan 1 juta jin, esensi sejatinya, serta semangat pertarungan peraknya, semuanya dituangkan ke dalam tombak itu, maka orang bisa membayangkan betapa mengerikannya jika dia menghantamkannya pada seseorang. Dengan Great Desolate Blood Halberd, kekuatan tempur komprehensif Lin Ming akan meningkat lagi. Adapun cermin pelindung hati Dewa Iblis, bahkan jika kekuatan pertahanannya meningkat lagi, dia akan tetap mati jika dia dihantam oleh pembangkit tenaga listrik laut ilahi, apalagi mampu bersaing dengan mereka. Bagus. Kalau begitu aku harap kamu tidak dikutuk sampai mati. Situ Haotian dengan dingin mendengus, jantungnya berdebar-debar. Di seluruh kerajaan ilahi Asura, itulah satu-satunya artefak Sein sejati. 2 sisanya hanyalah artefak kuasi Sein. Adapun mengandalkan kutukan Great Desolate Blood Halberd untuk membunuh Lin Ming, Situ Haotian tidak memiliki banyak harapan untuk hal itu terjadi. Kehidupan Lin Ming sangat ulet. Takdirnya telah berulang kali diakumulasikan dari mengalahkan talenta-talenta top serupa di zamannya serta melewati berbagai situasi hidup atau mati. Akan sangat sulit menghancurkan takdirnya. Di masa depan, Lin Ming kemungkinan akan menjadi karakter yang bahkan melampaui Kaisar Iblis. Ingin mengandalkan kutukan tombak perang Kaisar Iblis untuk membunuhnya tidak ada gunanya. The Great Desolate Blood Halberd mengeluarkan suara tajam yang panjang saat keluar dari kekacauan dan terbang ke tangan Lin Ming. Untuk sesaat, Lin Ming merasa seolah-olah dia sedang mengangkat seluruh pegunungan dan kakinya tenggelam ke tanah. Jika dia tidak menggunakan kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam maka dia sebenarnya tidak akan mampu mengangkatnya. Beratnya setidaknya 700,000 sampai 800,000 jin. Seorang seniman bela diri biasanya harus menggunakan esensi sejati dalam jumlah besar untuk menggembleng gerakannya. Tidak mudah bagiku untuk memindahkannya hanya dengan kekuatan fisikku. Lin Ming harus menggunakan kemampuan terbangnya untuk menghentikan dirinya agar tidak tenggelam ke tanah. Kemudian, dia menggenggam Great Desolate Blood Halberd dan terbang ke udara. Ini benar-benar senjata yang pantas disebut sebagai tombak paling mengerikan di dunia. Saya berterima kasih kepada senior atas keanggunan yang luar biasa ini. Lin Ming menangkupkan tinju di dadanya saat dia membungkuk ke arah Patua Nasib Baik dan mengukir bantuan ini dalam pikirannya. Patua Nasib Baik tersenyum tipis. Pada waktu yang tidak diketahui, dia telah mengembalikan penampilannya ke penampilan aslinya yang sudah lanjut usia. Meski terlihat bijaksana dan luar biasa, sebenarnya ada sedikit rasa seseorang yang telah mencapai akhir hayatnya. Tapi sekarang, tidak ada yang memikirkan hal itu. Peristiwa yang terjadi tadi terlalu mengejutkan. Teman kecil Lin Lanjian tidak perlu bersikap sopan. Aku yang dulu akan tinggal di alam dimensi ini selama beberapa hari lagi. Kami harus berbicara lebih detail. Bicara lebih detail. Setelah mendengar ini, semua seniman bela diri yang hadir tercengang.
Apa yang Patua Nasib Baik rencanakan untuk diskusikan dengan Lin Ming? Senior Good Fortune, apakah kamu benar-benar berencana menerima dia sebagai murid? Perisno Gale bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Patua Nasib Baik tidak punya permusuhan atau dendam dengan kerajaan ilahi Asura dan tidak ada alasan baginya untuk membidik Situ Haotian. Namun dia telah menunjukkan tangannya untuk mengalahkan Situ Haotian untuk membantu Lin Ming. Jika ini ingin memenangkan hati Lin Ming, hal itu tidak diperlukan karena Patua Nasib Baik selalu bebas berkeliaran di dunia seperti burung bangau liar dan tidak termasuk dalam pengaruh apapun. Kekuatannya kemungkinan besar telah melampaui Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku, jadi dia tidak perlu melakukannya. Maka baginya untuk melakukan ini, satu-satunya kemungkinan adalah hatinya telah tergerak untuk menerima seorang murid. Haha, salju kecil, aku sudah mengatakan bahwa aku yang dulu tidak bisa mengajari teman kecil Lin Lanjian apapun. Sedangkan untuk menerima dia sebagai murid, saya mungkin tidak mampu membelinya. Ini sudah kedua kalinya Patua Nasib Baik mengatakan hal serupa. Dia tidak bersikap rendah hati, tapi benar-benar berpikir dia tidak bisa mengajar Lin Ming banyak. Lalu kenapa kamu melakukan semua ini hari ini? Perisno Gale mau tidak mau bertanya. Haha, Patua Nasib Baik tersenyum tetapi tidak menanggapi. Dia jelas tidak ingin bicara lebih banyak. Perisno Gale hanya bisa menahan pertanyaan-pertanyaan membara yang masih melekat di benaknya. Para seniman bela diri kerajaan ilahi Asura pergi, hanya menyisakan Situ Yaoyue. Mereka akan segera mengirimkan pembangkit tenaga listrik laut ilahi untuk melindunginya. Situ Haotian tidak berani meninggalkan Situ Yaosi, yang tahu bencana macam apa yang akan dia timbulkan. Namun para pahlawan lain di wilayah tengah benua tumbuhan langit tidak pergi. Sebaliknya, mereka tetap berada dalam dunia dimensional meskipun tampaknya semakin banyak orang yang berkumpul. Ini karena, Lin Ming. Lin Ming yang sekarang bisa disebut tidak bisa didekati, sangat menghormati. Setelah mengalahkan Situ Yaoyue, Lin Ming telah mengatasi krisis terbesarnya. Masa depannya sekarang cerah dan gemilang. Bahkan jika tidak ada harapan untuk memenangkan Lin Ming, semua orang masih ingin menjalin hubungan baik dengannya. Untuk sementara waktu, kediaman Lin Ming ramai. Semua pengaruh datang menyambutnya dan Lin Ming menerima semuanya tanpa penolakan. Bahkan terdapat banyak pengaruh besar, misalnya keluarga Sang dari Kerajaan Ilahi yang mencair dan klan putih dari Kerajaan Ilahi 9 Tungku. Bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik laut ilahi seperti Sang Yuetian dan Peri Salju Gale yang secara pribadi melakukan kunjungan. Lin Ming menyapa mereka semua dengan si baik. Ketika pengaruh besar ini berkunjung, mereka juga membawa banyak hadiah pertemuan untuk Lin Ming. Sebagian besar dari hadiah ini adalah materi surgawi dan pil langka. Jika digabungkan, setidaknya ada 3 atau 4 juta batu esensi roh. Hanya Yang Yun sendiri yang memberi Lin Ming 800.000 batu esensi roh. Selain 2 pil pengubah dewa dari sebelumnya, itu adalah hadiah lebih dari 1 juta batu esensi roh. Yang Yun, Lin Ming melihat banyak harta di depannya dan berpikir sejenak. Yang Yun sangat menyukainya, tapi Lin Ming selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana menjalin hubungan baik dengannya. Apakah Yang Yun mengira dia akan bergabung dengan Kerajaan Ilahi 9 Tungku? Bab 869, Keputusan Takdir Baru. Berita kemenangan Lin Ming atas Situ Yaoyue menyebar ke wilayah tengah seperti angin puyuh yang berkobar. Seorang pemuda puncak penghancuran kehidupan tahap pertama telah mengalahkan Master Penghancuran Kehidupan tahap ke-7 dengan dantian Valet Ekstrim. Berita ini tentu saja cukup mengejutkan untuk dikatakan sebagai sesuatu yang eksplosif. Tidak ada yang berpikir bahwa Lin Ming akan mampu bertahan dari cobaan ini, mereka juga tidak berpikir bahwa Kerajaan Ilahi Asura akan dikalahkan sepenuhnya oleh Lin Ming. Siapapun bisa melihat betapa cerahnya masa depan Lin Ming. Mungkin saja dia akan menguasai dunia selama 10.000 tahun. 3 hari kemudian, versi baru dari Dekrit Takdir dirilis. Setelah dibuka, nama depan di halaman pertama ditulis dengan huruf-huruf bertinta merah. Lin Lanjian. Lin Ming sudah terdaftar 3 kali dengan tinta merah yang menunjukkan dia adalah orang terbaik saat ini. Dari lebih dari peringkat 200 keputusan takdir hingga melompat ke posisi pertama, kemajuan semacam ini membuat semua orang merinding. Dan di belakang lembar itu, evaluasi Lin Ming ditulis dalam warna hitam. Bakat paling langka nomor 1 yang pernah disaksikan oleh benua tumpahan langit dalam 100.000 tahun. Bakatnya jauh melampaui Kaisar Iblis dan Kaisar Guntur VIII, dan bahkan sedikit melampaui Kaisar Sakya. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap pertama, ia menjadi penguasa tertinggi di bawah Laut Ilahi. Keputusan takdir yang baru juga sampai ke tangan Lin Ming. Destiny Grasp telah menilai bakatku melebihi Kaisar Iblis, Kaisar Guntur VIII, dan Kaisar Sakya. Dari kata-katanya, nampaknya Kaisar Sakya memiliki bakat luar biasa yang melebihi 2 yang pertama. Bahkan Destiny Grasp menggunakan masa lalu yang samar-samar sebagai pendahuluan. Kaisar Sakya baru berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7, dia menggabungkan 7 niat bela diri yang berbeda dan menerobos kekosongan seni bela diri. Bakatnya sebenarnya melampaui Kaisar Guntur ke-8. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menggabungkan niat bela diri. Lin Ming semakin menantikan Prime Emperor Force Field. Hanya dengan menggabungkan medan kekuatan Kaisar Utama, medan kekuatan Asura, dan medan kekuatan Dewa Kematian bersama-sama barulah dia bisa membentuk niat bela diri Iblis Surgawi yang lengkap. Niat bela diri Iblis Surgawi yang lengkap mampu langsung membunuh dan menekan Laut Ilahi.
Sayangnya aku belum cukup kuat, dan pergi ke benua iblis suci tidaklah terlalu bagus. Saya berselisih darah dengan Master Stepa. Jika aku memasuki jalan kaisar, itu pasti akan menarik perhatiannya. Setelah keputusan takdir yang baru mencapai alam dimensional, hal itu segera diketahui. Lin Ming mulai menerima lebih banyak undangan jamuan makan di mana-mana. Tapi, terlepas dari jamuan makan mana yang dihadiri Lin Ming, lelaki tua bertopeng itu akan mengikuti di belakangnya seperti bayangan untuk memastikan keselamatannya. Pada perjamuan kali ini, yang hadir adalah tokoh setingkat pangeran atau keturunan Tanah Suci. Yang terburuk di antara mereka adalah putra-putra dan calon penerus Pangeran Agung Kerajaan Ilahi. Setiap junior harus memiliki pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang mendukung mereka, jika tidak, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri jamuan makan seperti itu. Saudara Lin, selamat telah menjadi pemimpin tertinggi dalam penghancuran kehidupan. Untuk menjadi yang terhebat dalam penghancuran kehidupan hanya pada tahap pertama, kamu pasti akan menjadi yang tertinggi di bawah langit setelah mencapai laut ilahi. Haha, kakak putih terlalu meremehkan kakak Lin. Saya percaya bahwa saudara Lin bahkan tidak perlu mencapai laut ilahi sebelum memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan tertinggi di bawah langit. Pada perjamuan ini, Lin Ming tidak diragukan lagi adalah karakter utama dan semua pangeran kerajaan ilahi telah menjadi pemeran pendukungnya. Ini tidak terlalu aneh, karena kaisar ilahi dapat hidup selama beberapa ribu tahun, jumlah pangeran terlalu banyak. Mungkin ayah mereka bahkan tidak tahu berapa jumlah anak yang mereka miliki. Saudara Lin, kamu telah bekerja sangat keras untuk menipuku, Seorang pemuda berpakaian putih berkata sambil mengangkat segelas anggur, transmisi suara esensi sejatinya dipenuhi dengan nada masam. Pemuda ini adalah Li Yifeng. Ketika Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan, topeng giok roh kayunya telah hancur berantakan karena ledakan energi, dan saat itulah Li Yifeng melihat penampilan Lin Ming. Pada saat itu, dia dibiarkan tercengang, dan pelayan muda di sampingnya juga memiliki mulut terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming sangat berbakat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa bakatnya akan mencapai tingkat seperti itu. Setelah itu, Lin Ming langsung masuk ke pengasingan tertutup dan Li Yifeng tidak memiliki kesempatan untuk melihat Lin Ming lagi. Hanya pada jamuan makan hari ini dia memiliki kesempatan untuk melihat Lin Ming. Saudara Li, tentang identitas saya, mohon rahasiakan. Lin Ming jelas bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Li Yifeng. Biarpun penampilannya tidak terlihat, dia hanya perlu menggabungkan gerakannya dengan senjatanya untuk membuat perkiraan. Ketika Lin Ming menjadi musuh kerajaan ilahi Asura, dia menyuruh Demon Sin mengendalikan Giant Leviathan dan mengirim keluarga serta teman-temannya ke laut dalam. Meski begitu, dia masih belum sepenuhnya lega. Tentu saja, aku bahkan tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Li Yifeng memukul dadanya dengan janji. Lagi pula dia tidak punya alasan untuk mengkhianati Lin Ming, tidak ada manfaatnya melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Aku juga tidak akan mengatakan apapun. Saat pelayan muda Li Yifeng menghadapi Lin Ming, dia mulai tersandung pada kata-katanya. Jelas sekali dia merasa sangat gugup saat ini. Bahkan tidak ada lagi sedikit pun sikap angkuh dan angkuh seperti dulu. Alasan dia begitu merajalela sebelumnya adalah karena dia memandang rendah semua tempat di luar wilayah pusat dan latar belakangnya juga cukup termasyhur. Di masa depan dia akan menjadi selir Li Yifeng sehingga visinya tentu saja tinggi. Tapi menghadapi seseorang seperti Lin Ming, yang akan menjadi masa depan tertinggi di bawah langit, tidak ada perbandingan sama sekali. Terima kasih. Lin Ming samar-samar tersenyum, tidak terlalu khawatir. Laut Selatan sangat luas dan tak berujung, akan sangat sulit bagi kerajaan ilahi Asura menemukan keluarganya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka belum tentu melakukan sesuatu yang tidak rasional. Lagi pula, mereka yang menempuh jalur seni bela diri pasti akan merasa kesepian, mereka memiliki konsep keluarga yang jauh lebih samar. Sedangkan bagi wanita dan kekasih, itu adalah konsep yang lebih samar. Kerajaan ilahi Asura tidak akan pernah berpikir bahwa mereka bisa memaksa Lin Ming bunuh diri setelah menangkap Muqianyu. Adik Lin, Patua nasib baik akan meninggalkan dunia dimensional. Dia ingin bertemu denganmu sebelum itu, kata si Bai. Oh. Oke, terhadap Patua nasib baik, yang memiliki kekuatan di luar imajinasi, Lin Ming curiga. Tentu saja, bahkan jika seluruh dunia tahu rahasia apa yang dia miliki, itu tidak masalah baginya sama sekali. Teman kecil Lin Lanjian, senang bertemu denganmu lagi. Patua nasib baik telah menginap di klan dewa yang tertinggal sebagai tamu terhormat. Ia masih mengenakan pakaian berwarna biru, dengan penampilan yang terkesan luar biasa dan keriput. Senior Good Fortune, junior ini akan selamanya mengingat keanggunanmu. Mohon terima busur junior ini. Saat Lin Ming hendak membungkuk, dia dihentikan oleh Patua nasib baik. Haha, aku yang dulu mungkin tidak mampu membeli hadiah teman kecil Lin. Aku terlalu tua untuk melakukan hal ini. Patua nasib baik sangat rendah hati, sampai-sampai Lin Ming pun tidak tahan. Dengan status aslinya dan senioritasnya, menerima hormat dari junior adalah hal yang wajar. Teman kecil Lin, saya tahu Anda tertarik pada hukum ruang dan waktu. Saya memiliki beberapa batu giok di sini, Anda dapat meminjamnya untuk melihatnya dan mengembalikannya kepada saya suatu saat nanti. Kata-kata Patua nasib baik diucapkan dengan sangat santai, tapi Lin Ming dibuat linglung. Nilai dari warisan jenis ini yang pada dasarnya telah punah di benua tumpahan langit dapat dibayangkan, dan Patua nasib baik secara langsung meminjamkannya kepadanya.
Harus diketahui bahwa seorang seniman bela diri atau klan keluarga pada umumnya sangat berhati-hati terhadap warisan mereka, karena takut orang lain akan mempelajarinya dan melampauinya. Pak Tua nasib baik bahkan tidak memiliki hubungan guru dan murid dengan Lin Ming, mereka bahkan bukan teman. Tidak ada alasan baginya untuk meminjamkan slip giok hukum ruang waktu yang sangat berharga kepada Lin Ming. Pak Tua nasib baik tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia melambaikan lengan bajunya dan 6 slip giok terbang ke tangan Lin Ming. Teman kecil Lin, sebenarnya, hukum waktu tidak menantang surga seperti yang kamu bayangkan. Mereka memang bisa memperpanjang hidupmu sedikit dan membuatku bertahan lebih lama, tapi kenyataannya adalah aku menggunakan metode berbeda untuk hidup lebih lama. Kata-kata kontradiktif Pak Tua nasib baik membuat Lin Ming bingung. Orang tua nasib baik tersenyum, saya yang tua dapat mengubah kecepatan aliran waktu. Contohnya, ketika saya mengasingkan diri, saya dapat memperlambat waktu hingga 1/10 dari kecepatan normalnya, sehingga 1 tahun penutupan sama dengan 10 tahun berada di luar. Jika saya menutupnya selama beberapa puluh tahun, maka beberapa ratus tahun telah berlalu di dunia. Jadi, meskipun dunia percaya bahwa saya berusia 8.000 tahun, hal itu sebenarnya salah. Adapun api kehidupanku yang lemah, itu adalah ilusi yang dibuat dengan teknik misterius. Tujuannya adalah untuk memperpanjang hidup saya. Pak Tua nasib baik menertawakan dirinya sendiri ketika dia berbicara di sini, untuk hidup sampai usia seperti itu, saya masih tidak bisa melewati usia tua dan kematian. Masih banyak sekali rahasia dalam perjalanan seni bela diri. Apa yang telah dan akan saya jelajahi hanyalah puncak gunung es terkecil. Ketika saya mati, saya pasti akan merasa tidak rela, jadi untuk hidup lebih lama, saya telah mencoba terlalu banyak cara untuk memperpanjang hidup saya. Bahkan jika saya tidak memperhitungkan perubahan aliran waktu, saya telah menggunakan terlalu banyak teknik memperpanjang hidup. Meski begitu, saya hanya bisa hidup sampai usia 10.000 tahun. Di alam laut ilahi, itulah umur dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Tua nasib baik, Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Untuk mengubah aliran waktu, itu tidak bisa dianggap memperpanjang umurnya. Dia memiliki umur yang sama seperti biasanya, hanya saja dia mendorongnya kembali. Adapun untuk benar-benar menentang kehendak langit, satu-satunya cara yang benar adalah dengan mengembangkan jalur perang. Semua metode lainnya hanyalah jalan berkelok-kelok yang tidak mengarah kemanapun. Hidup selalu enggan berpisah dengan kehidupan. Entah itu makhluk cerdas atau kehidupan non-cerdas, naluri ini terpatri dalam inti keberadaan mereka. Dan bagi seorang seniman bela diri, hal ini berlipat ganda. Mereka bahkan belum mencapai akhir dari jalur seni bela diri mereka, jadi bagaimana mereka bisa rela turun di tengah jalan? Teman kecil Lin, kamu memiliki masa depan dan waktu yang cerah di depanmu, itu benar-benar menimbulkan rasa iri pada orang lain. Hargai dengan baik, hidup ini singkat dan betapapun indahnya musim semi di masa muda Anda, rambut putih pada akhirnya akan menanti Anda. Jika kamu menyia-nyiakan tahun-tahunmu maka akan menjadi jauh lebih sulit untuk maju ketika kamu mencapai usia tua. Orang tua nasib baik menghela nafas dalam-dalam ketika dia berbicara di sini, menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas bimbingannya, senior. Lin Ming berkata dengan hormat. Saya jauh dari mampu membimbing Anda juga seharusnya memahami kebenaran ini. Hanya saja Anda belum mengalaminya secara pribadi sehingga pemahaman Anda terhadapnya belum begitu mendalam. Baiklah, aku yang kecil harus mengucapkan selamat tinggal dulu. Kita akan bertemu lagi. Pak Tua nasib baik melayang saat dia berbicara. Lin Ming menyaksikannya menghilang ke kejauhan dan membungkuk hormat. Keesokan harinya, undangan jamuan makan masih sampai ke Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak lagi berpartisipasi. Meskipun berteman dengan pengaruh-pengaruh ini mempunyai keuntungan, jika dibandingkan dengan kekuatan absolut, itu hanyalah kebiasaan duniawi. Dan waktunya tepat. Pada hari ini, pembayaran kerajaan ilahi Asura atas kekalahan dalam perjuangan hidup dan mati telah tiba. Ketika ini ditambahkan ke semua hadiah lain yang diterima Lin Ming, nilai totalnya sekitar 14 juta batu esensi roh. Harus dikatakan bahwa bahkan seorang pangeran seperti Li Yifeng hanya memiliki kekayaan lengkap beberapa puluh ribu batu esensi roh. Adapun orang lain seperti putra pangeran tertinggi, mereka bahkan tidak memiliki 10.000 batu esensi roh. Ketika kerajaan ilahi Asura telah memberikan hadiah sebesar 300.000 batu esensi roh untuk Lin Ming, itu sudah cukup untuk menggoda hati guru keputusan takdir. Dengan demikian, nilai 14 juta batu esensi roh bisa dibayangkan. Ini adalah angka astronomi yang bahkan tanah suci biasa pun tidak mampu membelinya secara tiba-tiba. Lin Ming sedang bersiap untuk mengambil semua ini sebagai modalnya untuk membuka gerbang tersembunyi batin yang keempat, gerbang rasa sakit. Ini adalah gerbang yang sangat penting dalam 4 gerbang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Itu terletak di kepalan tangan dan bisa sangat meningkatkan kekuatan serangan dan kekuatan fisik seorang seniman bela diri. Dengan peningkatan kekuatan dari gerbang nyeri, Lin Ming memperkirakan kekuatannya akan meningkat menjadi 1 juta beberapa ratus ribu jin kekuatan. Bahkan mungkin mendekati 2 juta jin. Pada saat itu, jika dia menggunakan Grid Desolate Blood Halberd dengan kekuatan seperti itu, maka dia akan mampu menampilkan kekuatannya yang sebenarnya. Lin Ming memutuskan rencananya dan melaksanakannya. Malam itu, dia pergi ke ruang pengasingan klan dewa yang ditinggalkan. Di sana, di bawah perlindungan berbagai formasi susunan, dia melepaskan Cosmic Melting Furnace. Semua harta surgawi dan sejumlah besar batu giok roh kayu berkumpul menjadi tumpukan besar di dalam ruangan.
Mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang, kecemerlangannya menembus langit. Keberhasilan atau kegagalan semuanya akan ditentukan dalam satu upaya. Babak 870, Pil Roh Segudang. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertempuran dahsyat Lin Ming dan Situ Yaoyue. Duan Mukun meninggalkan tanda transmisi suaranya di klan dewa yang ditinggalkan dan pergi. Adapun Yang Yun, Li Yifeng, putra suci tanah suci, pangeran, penerus tinggi, dan karakter serupa lainnya, semuanya telah pergi satu demi satu. Namun, momentum Lin Ming terlalu besar. Ketika satu pengaruh besar hilang, pengaruh yang lebih kecil akan muncul kembali. Meskipun Lin Ming sudah lama menolak menerima pengunjung, masih banyak perwakilan dari pengaruh kecil yang masuk dan keluar dari dunia dimensi. Tidak masalah mereka tidak bisa melihat Lin Ming, mereka tidak pernah memiliki harapan ini sejak awal. Sudah cukup bagi mereka untuk melihat seseorang dari klan dewa yang tertinggal. Bagaimanapun, mereka tidak perlu secara pribadi menyerahkan hadiah kepada Lin Ming. Mereka hanya perlu melewatinya melalui klan dewa yang tertinggal. Menurut adat istiadat benua tumpahan langit, semua hadiah akan dicatat dalam daftar. Meskipun tidak ada yang berharap untuk menjalin hubungan baik dengan Lin Ming seperti ini, mereka hanya ingin mengungkapkan sikap ramah mereka. Setelah beberapa bulan, meskipun hadiah yang diterima dari pengaruh-pengaruh kecil itu agak kecil, jumlahnya terlalu banyak. Dengan setiap pengaruh kecil mengirimkan 8,000 sampai 10,000 batu esensi roh, beberapa ratus dari hadiah ini berjumlah 2 atau 3 juta batu esensi roh. Sibai menjual atau menukar semua hadiah ini dengan materi surgawi yang lebih banyak. Kemudian, ini membentuk sejumlah besar ramuan obat untuk Lin Ming. Saat Sibai berpikir bahwa nilai total dari semua bahan ini adalah 16-17 juta batu esensi roh, dia terdiam. Fisik seperti apa yang dimiliki Lin Ming? Dia sama saja dengan jurang maut. Dengan begitu banyak sumber daya, itu sudah cukup untuk membesarkan seorang seniman bela diri hingga ke alam laut ilahi. Tentu saja, ini semua asalkan mereka memiliki bakat yang memadai. Meski begitu, semua ini hanya untuk Lin Ming untuk menyerang tahap kedua penghancuran kehidupan. Sibai tidak tahu bahwa Lin Ming sedang membuka gerbang rasa sakit, dia hanya mengira dia sedang mencoba melewati tahap penghancuran kehidupan lainnya. Menurut pendapatnya, karena Lin Ming telah mengonsumsi sumber daya untuk menerobos ke tahap pertama penghancuran kehidupan, ia harus mengonsumsi sumber daya dalam jumlah yang sama atau lebih besar untuk terobosan di masa depan. Di ruang pengasingan, Cosmic Melting Furnace berputar dengan api bintang terbakar mengamuk di sekitarnya. Lin Ming dengan santai melemparkan ramuan obat ke dalamnya. Sesaat kemudian, ramuan ini dicairkan oleh api menjadi gelembung viridian yang dibungkus dengan esensi sejati dan perlahan-lahan terbang keluar. Dengan sejumput tangannya, seberkas api merah keluar dan cairan hijau menguap, meninggalkan gumpalan samar sari tanaman yang telah disempurnakan oleh Lin Ming. Kesuksesan. Ini adalah bahan ke-920. Lin Ming menghela nafas ringan, tidak repot-repot menyeka keringat di dahinya. Dia menggunakan botol giok roh kayu berumur jutaan tahun untuk perlahan-lahan menyimpan energi esensi ini. Dia saat ini sedang meramu obat khusus bernama Myriad Spirit Pill. Seseorang harus menarik sari tanaman dari ribuan tanaman obat, menggabungkannya bersama-sama dan kemudian memurnikannya beberapa kali, akhirnya menghasilkan pil roh segudang. Seorang alkemis normal tidak akan pernah memilih untuk membuat pil seperti itu. Ini karena proses pemurniannya sangat membosankan dan tidak praktis, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Bukan hanya itu, tapi itu membutuhkan giok roh kayu dalam jumlah besar. Giok roh kayu tidak kalah berharganya dengan tanaman spiritual. Jadi, ada terlalu banyak biaya dan pemborosan yang tidak diperlukan dalam menyempurnakan pil roh segudang. Namun, situasi Lin Ming saat ini istimewa. Dengan tumpukan ramuan obat yang begitu banyak di depannya, ini adalah waktu terbaik baginya untuk menyempurnakan pil roh segudang. Sedangkan untuk giok roh kayu dalam jumlah besar yang dibutuhkan, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Berbagai pengaruh telah mengiriminya begitu banyak batu giok roh kayu hingga menumpuk di sebuah bukit kecil, dan bahkan ada lebih banyak lagi harta karun yang diukir dari batu giok roh kayu. Ramuan obat lain dicairkan oleh Lin Ming menjadi gelembung hijau. Gelembung hijau ini dengan hati-hati disengat api sebelum berubah menjadi gumpalan sari tumbuhan. Proses ini membutuhkan banyak perhatian dan konsentrasi. Fluktuasi kekuatan jiwa sekecil apapun dapat menyebabkan ramuan obat hangus menjadi abu. Sudah ada banyak abu ramuan di kaki Lin Ming. Ini berasal dari ramuan obat yang biasa dia praktikkan. Bahkan seorang ahli alkimia terkemuka pun bisa dengan mudah membuat kesalahan. Alkimia memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap kekuatan jiwa seseorang. Teknik alkimia Lin Ming tentu saja tidak bisa dianggap sebagai yang teratas, tidak ada cukup waktu sejak dia mulai belajar alkimia. Tapi, Lin Ming mewarisi kenangan alkemis alam ilahi itu, termasuk semua pencapaian dan pengalamannya. Semua ini adalah hal-hal yang tidak bisa diajarkan. Setelah Lin Ming mewarisi ingatan ini, dia mampu mengintegrasikannya ke dalam dirinya, membuat kemajuannya dalam alkimia menjadi sangat cepat. Dan faktor yang paling penting adalah pemahaman Lin Ming terhadap konsep dan hukum api adalah yang terbaik, begitu pula kendalinya terhadap kekuatan api. Dengan api bintang terbakar di bawah komandonya, dia dapat memutar api itu menjadi bentuk apapun yang dia inginkan, atau bahkan membaginya beberapa kali. Ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh seorang alkemis normal. Yang selanjutnya, dengan dukungan dari gerbang penyembuhan, kemampuan Lin Ming untuk mempertahankan esensi sejatinya sangat tidak normal.
Setelah sekian lama mengeluarkan esensi sejati, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda kehabisan esensi sejati. Sebaliknya, kekuatan jiwanya lah yang mulai tertinggal. Gerbang penyembuhan hanya dapat memulihkan kekuatan fisik dan esensi sejati, juga meningkatkan kecepatan pemulihan seseorang. Tapi untuk konsumsi kekuatan jiwa, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ramuan obat bernilai beberapa ribu batu esensi roh berubah menjadi abu di telapak tangan Lin Ming. Kekuatan jiwaku telah mencapai batasnya, akan sulit untuk melanjutkannya. Lin Ming tidak berhenti karena kegagalan ini. Dia terus menyempurnakannya selama beberapa waktu, namun akhirnya tingkat keberhasilannya menjadi terlalu rendah. Lalu, Lin Ming akhirnya berhenti memurnikan ramuan obat. Dia menutup botol giok roh kayu dan untuk sementara mengakhiri pembuatan pil roh segudang, alih-alih mengeluarkan ramuan obat tingkat terendah dari cincin spasialnya dan mulai berlatih dengannya. Dalam situasi di mana dia telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, Lin Ming hampir gagal setiap kali dia mencoba untuk memurnikan pil. Tumpukan abu tumbuh di tanah. Lin Ming merasakan sakit kepala yang membelah dan kemudian penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap saat dia merosot ke tanah, tak sadarkan diri. Alkimia adalah teknik temper yang sangat baik untuk kekuatan mental dan kekuatan jiwa seseorang. Setiap kali seseorang menarik jiwa ilahi mereka secara berlebihan, setelah pulih, jiwa ilahi mereka akan menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Inilah alasan mengapa sebagian besar seniman bela diri memilih mempelajari keterampilan sekunder sebagai pekerjaan. Saat Lin Ming sedang tidur, meskipun dia tidak sadarkan diri, taktik jiwa sombong masih berjalan dengan sendirinya, secara halus merevitalisasi jiwa Lin Ming. Dia segera tertidur lelap dan beristirahat seperti ini selama beberapa hari. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Ming terbangun dari tidurnya, merasa bersemangat dan cukup istirahat. Pola pikirnya sangat jernih dan energik. Dia mengeluarkan botol giok roh kayu tanpa jeda dan mulai memurnikan ramuan obat lagi. Setelah kekuatan jiwanya habis, dia tertidur sekali lagi. Proses ini berlanjut lagi dan lagi. Seperti ini, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Jin demi jin dari giok roh kayu unggul telah dimurnikan esensinya dan kemudian dikombinasikan dengan esensi tanaman dari tahun 1000 sampai tahun 2000 ramuan obat, digabungkan menjadi satu sebelum ditempatkan di dalam botol giok roh kayu. Saat ini, pil roh segudang telah selesai 80%. Kekuatan jiwa Lin Ming juga telah membuat kemajuan besar dalam setengah tahun terakhir ini. Awalnya dia hanya mampu melakukan alkimia selama 3 hari sebelum tidur, namun kini dia mampu bertahan selama 5 hari. Setelah melewati penghancuran kehidupan, potensi jiwanya telah sepenuhnya digali dan diekspos, dan itu terus meningkat. Meskipun kekuatan jiwa tidak bisa secara langsung mempengaruhi kekuatan seorang seniman bela diri, itu sebenarnya adalah salah satu faktor pembatas utama dari apa yang bisa dicapai oleh seorang seniman bela diri. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat maka mereka tidak akan mampu mengendalikan terlalu banyak esensi sejati. Jika kekuatan jiwa pembangkit tenaga inti berputar digabungkan dengan tubuh Master Laut Ilahi, tubuh mereka mungkin akan meledak dalam ledakan energi yang tak terkendali. Selama proses menggunakan sejumlah besar esensi sejati sambil terus memulihkannya, Lin Ming dengan cepat mendekati tahap kedua penghancuran kehidupan. Ini juga masuk akal. Fondasi Lin Ming terlalu stabil, sehingga ia mencapai puncak penghancuran kehidupan tahap pertama segera setelah ia membuat terobosan. Saat itu, dia hanya tinggal selangkah lagi dari tahap kedua penghancuran kehidupan. Menyeberang dari penghancuran kehidupan tahap pertama ke tahap kedua jauh lebih mudah daripada membuka gerbang rasa sakit. Ini karena di mana dia dulunya terbatas pada menghancurkan tubuhnya melalui ledakan dantiannya, Lin Ming sekarang dapat menyimpan energi di seluruh tubuhnya, meledakkannya di mana-mana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini tidak akan sesulit menerobos tahap pertama penghancuran kehidupan, sehingga Lin Ming tidak khawatir sama sekali. Beberapa bulan lagi berlalu, Lin Ming sudah tutup selama 1 tahun penuh. Klan dewa yang tertinggal akhirnya tenang. Adapun Situ Yao Yue, sesuai perjanjian awal, dia ditempatkan di aula besar Wilmot, bahkan tidak mampu melangkah keluar setengah langkah pun. Tampaknya ini untuk mencegah Situ Yao Yue melarikan diri. Namun, Situ Yao Yue hanyalah seorang seniman bela diri penghancur kehidupan. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap lapisan demi lapisan formasi susunan yang menutupi klan dewa yang tertinggal. Tidak, ini terutama untuk melindungi Situ Yao Yue. Jika dia entah bagaimana mati di sini di dalam klan dewa yang ditinggalkan, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Meskipun aula besar Wilmot dikenal sebagai landasan dunia ini yang bahkan yang tertinggi di bawah langit pun tidak dapat menghancurkannya, kerajaan ilahi Asura masih mengirimkan pembangkit tenaga listrik laut ilahi untuk terus melindungi Situ Yao Yue. Karena wali ini harus tinggal sekamar dengan Situ Yao Yue dan menemaninya setiap saat, yang terbaik bagi mereka adalah seorang wanita. Selain itu, mereka harus benar-benar dapat dipercaya, yang berarti mereka harus menjadi keturunan langsung klan keluarga Situ. Selain Situ Yaoshi yang jahat, yang kemungkinan besar akan mendapat berbagai masalah di klan dewa yang tertinggal, satu-satunya pilihan lain adalah adik sepupu Situ Haotian, Situ Qingzhao. Situ Qingzhao berumur 2000 tahun, hanya separuh umur Situ Yaoshi. Selain itu, karena sifatnya yang mencintai kecantikan, ia rela mengonsumsi sebagian dari kultivasinya untuk menjaga penampilan awet mudanya, sehingga ia tampak seperti kakak perempuan Situ Yao Yue. Yao Yue, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika Anda terus menghabiskan energi Anda secara berlebihan, Anda akan merusak jiwa Anda dan mungkin meninggalkan luka tersembunyi di lautan spiritual Anda.
Situ King Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa saat dia melihat keponakannya berkultivasi dengan penuh dedikasi. Bahkan bisa disebut penyiksaan diri. Bibi King Zhao, kamu tidak perlu mencoba membujukku. Sekalipun masih ada beberapa luka tersembunyi yang tersisa, saya masih punya cara untuk menghilangkannya setelah saya mencapai Laut Ilahi. Lin Lanjian adalah hal yang memalukan dalam hidupku dan aku harus mengembalikan kehilangan ini padanya. Dia memang seorang jenius yang tiada taranya. Sekarang aku dikalahkan olehnya, dia telah melampauiku dan aku tidak mungkin lagi mengejarnya, yang akan terjadi hanyalah aku semakin tertinggal. Satu-satunya kesempatan yang saya miliki adalah menerobos Laut Ilahi. Segera setelah saya masuk ke Laut Ilahi saya harus menantangnya lagi. Itu adalah kesempatan terakhirku dan juga satu-satunya kesempatanku. Meskipun Situ Yao Yue sombong, dia tidak begitu berhayal untuk berpikir dia bisa bahu-membahu melawan Lin Ming di masa depan. Namun perjuangan hidup atau mati ini adalah aib terbesar dalam hidupnya, dia tidak punya pilihan selain membalas kekalahannya. Dia telah dihantam ke tanah di depan umum seperti sebuah tiang di depan para pahlawan dunia, meninggalkan rasa malu yang tak terlupakan di hatinya. Kemudian Kaisar Ilahi Hao Tian melangkah maju demi dia, tetapi bahkan dia telah ditekan oleh Patua Nasib Baik. Kerajaan Ilahi Asura telah terpaksa membayar harga lebih dari 10 juta batu esensi roh untuknya, sehingga kejadian ini akan menghantuinya selamanya. Jika dia ingin mengalahkan Lin Ming, dia hanya punya satu kesempatan. Dan itu adalah untuk menerobos ke Laut Ilahi sementara Lin Ming masih dalam penghancuran kehidupan. Patua Nasib Baik telah memberi Lin Ming waktu 3 tahun. Ini karena dia meramalkan bahwa Lin Ming akan memiliki kualifikasi untuk bergumul atau setidaknya mempertahankan hidupnya melawan penatua tertinggi Laut Ilahi yang lemah pada saat itu. Itu berarti sisa waktunya, tidak banyak sama sekali. Saat Situ Yao Yue berkultivasi dengan pahit, di ruang pengasingan, penyempurnaan pil roh segudang Lin Ming telah mencapai tahap akhir. Menyempurnakan pil segudang roh adalah tugas yang sangat melelahkan dengan banyak langkah, dan membutuhkan ramuan obat dalam jumlah besar. Meskipun Lin Ming memiliki kemampuan regeneratif yang sangat tinggi, masih diperlukan 1 tahun penuh baginya untuk menyelesaikannya. Tentu saja, hasil panennya selama setahun terakhir ini luar biasa. Setelah menghabiskan energinya berulang kali, Lin Ming siap menerobos ke tahap kedua penghancuran kehidupan kapan saja. Pada saat yang sama, dia telah membangun fondasi yang kuat dari kekuatan jiwanya ketika dia perlu mempengaruhi Laut Ilahi di masa depan. Lin Ming dengan hati-hati mengambil botol giok roh kayu kecil yang berisi esensi tanaman dari ribuan tanaman obat, dan kemudian dengan lembut melemparkannya ke dalam Cosmic Melting Furnace. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.